Aku terlahir kembali ke hari pernikahanku. 20 tahun yang lalu, aku dan adikku menikah pada saat yang sama. Dia lebih dulu memilih seorang perwira dengan masa depan cerah. Sedangkan aku terpaksa menikahi seorang pria kasar di desa dengan 2 anak. Perwira itu bertugas di perbatasan. Adikku tak tahan kesepian. Selingkuh dengan pria yang sudah beristri. Ketahuan menjadi bahan ejekan. Dihujat semua orang. Sedangkan aku, karena pria kasar itu, secara tak terduga menjadi kaya. Dan menjadi istri orang terkaya. Adikku menjadi gila setelah mengetahuinya. Di tengah perjalananku pulang, mengambil pisau, dan membunuhku. Hongyan, jangan khawatir, ibu tidak akan membiarkanmu menikahi pria kasar itu. Biarkan Zhan Xinyu si gadis itu yang menikah untukmu. Ibu, aku tidak mau menikahi Sheng Tunan. Aku ingin menikahi Li Jian. Hongyan, kamu kenapa sih? Dulu Zhan Hongyan mati-matian ingin bertukar denganku. Kenapa sekarang tiba-tiba berubah? Apakah dia juga terlahir kembali? Aku tidak setuju. Li Jian itu hanya tercerai, membawa 2 anak. Pria kasar di desa, malas-malasan setiap hari. Kamu menikah dengannya. Bukanlah melompat ke dalam lubang API. Ibu, kamu tidak mengerti. Li Jian nantinya akan kaya raya. Dia akan jadi orang terkaya, punya uang yang tak habis-habis. Ternyata Zhan Hongyan juga terlahir kembali. Zhan Hongyan hanya ingin jadi istri orang terkaya. Tapi dia tidak tahu kekayaan Li Jian semua hasil jerih payahku Zhan Xinyu yang berjuang mati-matian. Hah, bagus. Hidup sebelumnya terlalu melelahkan. Hidup kali ini, pria kasar ini, siapa yang mau nikah silahkan. Asal kamu bisa membuat ibu hidup enak, tentu saja bisa menikah dengan Li Jian. Hanya saja, Zhan Xinyu si anak perempuan ini menikah dengan Sheng Tunan. Terlalu murah buat dia. Dan begitu dia ikut tentara pergi dari desa, siapa yang akan mengerjakan pekerjaan rumah? Tenang saja Bu, aku punya cara. Biarkan dia tidak bisa menikah. Seumur hidup jadi budak di rumah kita. Zhan Xinyu, hidup sebelumnya kamu jadi nyonya kaya. Makan enak, minum enak. Hidup kali ini, aku buat kamu jadi sepatu rusak. Seumur hidup tidak ada pria yang mau. Mau meracuni aku. Kamu masih hijau. Tiga. Selesai. Zhan Hongyan, hadiah besar yang kamu siapkan untukku, simpan saja untuk dirimu sendiri. Xiao Xinyu, paman datang. Menyayangimu. Ah, Zhan Hongyan, kok kamu? Hongyan, kok kamu bisa ada di kasur? Zhan Xinyu mana? Mama, pasti Zhan Xinyu. Wanita itu mengakali aku. Wanita itu di mana? Ngomong siapa sih? Zhan Hongyan, kamu ini mengakali orang lain. Balasannya malah ke kamu sendiri. Ini sih pantas. Kamu? Cih, cih, cih. Ketua regu memaksa gadis belum menikah. Kalian bilang, kalau hal ini sampai dilihat orang-orang yang datang menjemput pagi ini, muka adik sama jabatan ketua Huang. Mau nggak mau? Kamu yang mengakali aku. Lihat aku hari ini, bagaimana ngurusin kamu.
Aduh, gigi depanku aku. Huang Jianjun sampah macam itu. Tinggal di masyarakat juga cuma bikin masalah. Nggak boleh dilepasin. Ada masalah besar. Ketua Huang udah ngerusak Zhan Hongyan. Cepetan dateng. Jean X Ayenyu. Kamu ini. Kamu mau bunuh Hongyan ya? Aduh, Cepetan. Baik juga kamu Huang Jianjun. Kamu sebagai ketua regu. Kamu tahu hukum tapi melanggar. Sekarang tangkap kamu bawa ke kantor polisi. Betul, Jean Hongyan. Masih perawan lo? Pasangan jodohnya adalah dari regu kita. Sheng Tunan. Sekarang sudah jadi perwira. Huang Jianjun merusak pacar kepala. Harusnya ditembak. Ikat Huang Jianjun. Antar ke kantor polisi. Xin Yu. Aku datang untuk menjemput pengantin. hari ini aku akan memutuskan hubungan dengan keluarga Zhan dan memutuskan pernikahan dengan Li Jian. XINU, aku datang untuk menjemput pengantin. Kenapa kamu belum ganti baju pengantin? Semua orang ada di sini. Aku akan menjelaskan. Aku tidak pakai baju pengantin karena Zhan Hongyan bilang padaku dia ingin menikah dengan Li Jian. Katanya keluarga Zhan sudah merawatku selama 20 tahun dan memintaku untuk menyerahkan Li Jian padanya. Apa? Zhan Hongyan ingin menikah denganku. Zhan Hongyan ini mau merebut pria kakaknya. Benar-benar tidak tahu malu. Bukan. Zhan Hongyan ini, apa dia sakit jiwa? Enak-enak kepala tidak mau dinikahi. Malah mau menikahi orang miskin yang membawa beban keluarga. Sekelompok warga desa, Sheng Tunan kepala apa? Li Jian nanti akan jadi orang terkaya. Setelah aku menikah dengan Li Jian, aku akan jadi istri orang terkaya. Aku memang suka Li Jian. Sekarang negara mendorong kebebasan cinta. Ini aku memperjuangkan kebahagiaanku. Kehidupanku nanti akan 100 kali lebih baik dari kalian. Kak Jian, aku nanti akan jadi istrimu. Zhan Hongyan. Kau selalu bermimpi menikah dengan Li Jian jadi istri kaya. Tapi tidak tahu, Li Jian dan kakaknya Liu Ruyan sebenarnya suami istri. Mereka berpura-pura jadi kakak beradik datang ke desa untuk menetap. Hanya ingin mencari tenaga kerja gratis untuk mengurus anak mereka. Penderitaan yang kualami di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, sekarang giliranmu. Jangan sampai melewatkan waktu yang baik. Tidak bisa. Aku tidak setuju perjodohan yang sudah ditentukan. Bagaimana bisa diubah begitu saja? Karena berbicara baik-baik dengan kalian. Kalian tidak mau menikah. Maka, aku terpaksa mengambil paksa. Tidak menyangka Li Jian ini bisa begitu tidak tahu malu. Bagaimana ini? Siapa yang berani mengambil orangku? Sheng Tunan. Kawan Zhan Xinyu adalah tunanganku. Siapa yang berani merebutnya? Apa aku tunangannya? Aku tidak tahu sama sekali. Kamu siapa? Aku tunangan kawan Zhan Xinyu, Sheng Tunan. Siapa yang berani merusak pernikahan militer? Aku pasti akan menuntut sampai tuntas. Kejahatan merusak pernikahan militer baru akan diberlakukan 20 tahun kemudian. Bagaimana Sheng Tunan bisa tahu? Apakah dia juga terlahir kembali? Oh, cuma tentara saja. Tapi meskipun kamu tentara, kamu juga harus bicara baik-baik. Biukin Pikicho. Yang bertunangan dengan Sheng Tunan adalah Zhan Hongyan. Tidak bisa. Aku harus memastikan perjodohan Sheng Tunan dan Zhan Xinyu agar aku bisa menikah dengan Li Jian dan menjadi nyonya kaya. Yang bertunangan sejak kecil dengan Komandan Sheng, bukan aku, adalah Zhan Xinyu. Lihatlah boneka ini. Boneka laki-laki bertuliskan Sheng Tunan. Boneka perempuan bertuliskan Zhan Xinyu. Kenapa ibumu bilang orang yang dijodohkan itu kamu? Semuanya gara-gara ibuku. Dia lihat Komandan Sheng itu komandan. Pengin aku nikah sama dia biar hidup enak. Makanya dia sembunyikan boneka itu. Dulu kakek yang jodohin aku sama kawan Zhan Xinyu. Sekarang yang aku pilih sendiri. Juga kawan Zhan Xinyu. Kok nada bicaranya serius banget? Kasih boneka itu ke aku. Kenapa padahal sama-sama cewek? Sheng Tunan bisa baik banget sama Zhan Xinyu.
Kasih ke aku. Xinyu. Simpan ini baik-baik. Kakek yang bikin, memang udah sepasang. Harusnya memang bersama. Oke. Aku simpan dulu deh. Chenju siang. Kamu bilang yang dijodohin sama aku itu San Hongyan. Terus buru-buru suruh Zhan Xinyu nikah duluan. Kamu ini merusak pernikahan tentara. Siap-siap masuk penjara deh. Komandan Sheng, aku beneran nggak sengaja. Tolong lihat kakekmu. Sama kakeknya Hongyan. Dulu teman sehidup semati. Kasih aku kesempatan sekali ini. Aku nggak akan berani lagi. Yang harus kamu minta maaf bukan aku, tapi kawan Zhan Xinyu. Sinyu dulu itu mama. Bukan tante. Salah sama kamu. Aku salah. Kasih aku kesempatan sekali ini. Kali ini aku maafin. Anggap aja balas budi kakek San sama nenek San yang udah ngurus aku. Setelah ini kita nggak ada hubungan lagi. Oke. Kami pasti nggak akan ganggu kamu sama Komandan Sheng lagi. Xinyu. Sekarang mari kita bicara dengan baik-baik. Baik. Bagus, tanyakan padanya apa maksudnya sebenarnya. Xinyu. Menikahlah denganku. Sheng Tuan tidak bisa. Itu aku punya penyakit. Tidak bisa menikah denganmu. Penyakit apa yang kamu punya? Kalau tidak bisa punya anak, kita bisa mengadopsi satu. Itu aku. Aku alergi air liur. Tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Kalau kamu menikahiku, bukankah kamu akan menjadi pertapa seumur hidup? Di kehidupan sebelumnya karena alergi air liur, aku tidak pernah punya kontak intim dengan siapapun, dianggap sebagai orang aneh. Sekarang hidup kembali, tetap tidak bisa berubah. Xinyu. Aku kembali kali ini. Hanya untuk menghentikanmu menikah dengan Li Jian. Tahun ini semester kedua ujian masuk perguruan tinggi akan dibuka kembali. Kamu sangat pintar. Pasti akan masuk universitas yang bagus. Ujian masuk perguruan tinggi dibuka kembali. Kamu memang kembali dari kehidupan sebelumnya. Benar. Kali ini aku keluar dari tentara, melihat pemandangan yang berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Aku tahu kamu juga kembali. Sejak saat itu, aku berpikir, bagaimanapun juga, aku harus menikah denganmu. Kenapa tahu aku kembali dari kehidupan sebelumnya, langsung ingin menikah denganku? Kalau kamu tidak kembali, maka Zhan Xinyu, hanya Zhan Xinyu di dunia ini. Bukan Zhan Xinyu yang tumbuh bersamaku. Yang selalu aku sukai. Bagaimana jika aku alergi air liur seumur hidup tidak bisa sembuh? Maka kita akan berkencan platonis seumur hidup. Aku bisa melihatmu setiap hari. Sudah sangat puas. Di zaman ini, mungkin menikah dengan Sheng Tunan adalah pilihan terbaik. Kakak Li Jian, Jean X Inu sudah pergi dengan Sheng Tunan. Sekarang aku bisa menikah denganmu kan? Aduh, aku sebenarnya ingin menikahi Zhan Xinyu. Dia lebih cakep terima dan lebih cantik dari Kalau dihitung-hitung, aku yang rugi. Lalu kamu mau bagaimana? Kalau mau aku menikahi Zhan Hongyan juga bisa. Keluargamu harus menyediakan mas kawin 50 yuan. Kurang 1 sen pun tidak boleh. Apa katamu? Mana ada pihak perempuan yang bayar? Kami yang kasih. Aku mau mengikat. Calon miliarder Li Jian. Aku mau menginjak Zhan Xinyu. Dengan keras. Nenek. Nanan sudah pulang. Aku membawa menantu baru untukmu. Kamu adalah menantu tunangan Tunan. Xinyu wah, sangat bagus. Cantik sekali. Badannya juga bagus. Ambil, ini hadiah perkenalan dari nenek. Tidak, nenek, ini terlalu berharga. Nenek kasih. Kamu terima saja. Baiklah. Terima kasih nenek. Xinyu.
Aku segera kembali ke pasukan untuk misi. Kali ini akan pergi lebih dari sebulan. Selama waktu ini, susah payahmu merawat nenek untukku. Tenang saja, Tubuhku masih kuat. Tidak perlu jurus. Nek. Aduh, Sinyu sudah bangun. Nek, tenang saja. Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Setelah makan, aku akan pergi ke gunung, melihat bisa berburu binatang liar untuk memperkuat tubuhmu. Sinyu, sekarang, ular sudah keluar sarang. Kamu tidak boleh masuk terlalu dalam ke gunung. Aku tahu, Nek. Nek, tunggu saja di rumah. Ya, ayo makan cepat. Nek, aku pergi ya. Hati-hati di jalan. Sudah setengah hari bekerja, baru dapat sedikit. Kapan? Bisa kumpulkan 50 yuan. Apa? Lepaskan aku. Kekurangan uang ya? Jangan berteriak aku kasih uang. Buat aku nyaman sekali lagi. Kalau begitu janji ya. Sekali 20. Baik. Sinyu, kenapa belum kembali? Jangan-jangan digigit ular. Aku harus mencarinya. Sinyu, kamu di mana? Kedengarannya seperti suara gadis minta tolong. Aku harus lihat. Aduh, siapa di sana? Kamu si tua bangka. Dulu juga, kamu lihat aku selingkuh. Sekarang, lagi-lagi kamu rusak rencanaku. Kamu ngapain? Kamu. Kapten Huang, kamu masih ngapain lihat? Kamu mau dia bongkar rahasia kita. Buat kita jatuh nama. Kamu mau ngapain sih? Tentu saja bunuh saksi. Sakit. Siapa? Siapa yang ikut campur? Nenekmu, aku. Nenek. Ah. Zhan Hongyan. Dulu, kamu juga yang bunuh nenek ya? Kamu ternyata juga hidup lagi. Apa sih nggak jelas? Kalian ngomong apa sih? Dan kamu Huang Jianjun. Hari ini kalian nggak ada yang bisa kabur. Kamu nggak boleh bunuh aku. Bunuh aku, kamu juga bakal kena tembak. Bunuh kamu, aku malah jijik sama tanganku. Sebelum aku datang, sudah aku kabarin Wakil Sekretaris Jiang sama warga lain. Kalian tunggu aja jatuh nama. Tenggelam dalam cacian. Bibi Zhang, Bibi Liu, kita di sini. Nggak bisa. Aku nggak boleh. Biar Zhan Xinyu senang-senang. Kawan Han Xinyu, apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Wakil Sekretaris Jiang, Zhan Hongyan dan Huang Jianjun ini di sini berbuat jahat. Dilihat oleh nenek saya. Mereka ingin membunuh nenek saya untuk menutup mulut. Ada hal seperti ini. Dia berbohong. Jelas-jelas dia ingin menyerahkan tubuhnya kepada Kapten Huang. Kapten Huang tidak mau. Akhirnya dia marah karena malu, balik menuduh, dan memfitnah saya dan Kapten Huang. Benar. Jean Xinu ini untuk mendapatkan pekerjaan. Mendekati saya. Tidak tahu malu. Bukan begitu. Sepasang anjing ini memfitnah Xinyu kami. Kalian sekutu, pasti kamu membelanya. Pemimpin Zhang, ini menyangkut wibawa para pemimpin. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Benar. Wakil Sekretaris Zhang. Han Xinyu ini. Hari ini berani bertindak semena-mena di kepala saya. Besok berani bertindak di kepala Anda. Anda harus menangkapnya dan menghukumnya. Han Xinyu. Apakah kamu tahu? Apa tuduhan memfitnah komandan besar? Saya kasih kamu satu kesempatan. Mengakui kejahatanmu. Saya tidak bersalah. Mengapa harus mengaku? Apakah Wakil Sekretaris Jiang ingin memaksa pengakuan? Wakil Sekretaris Zhang, saya lihat dia sama sekali tidak menghormati Anda. Sepot tangkap dia dan masukkan ke penjara. Biarkan dia duduk di penjara selamanya. Siapa yang ada? Tangkap Han Xinyu ini. Ya. Kalian.
Lepaskan aku. Siapa yang berani? Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu kembali? Ada beberapa hal yang tertunda. Aku baru saja pergi. Kamu dan nenek langsung ada masalah. Mereka mengganggu Sinyu. Cepat ajari mereka pelajaran. Wakil Direktur Sang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah... Diam. Warga San Xinyu, kamu yang bicara. San Hongyan dan Huang Jianjun berbuat jahat. Dilihat oleh nenek. Mereka ingin membunuh nenek untuk menutupi. Benar? APA. Tidak. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Ya. Kamu perempuan jahat. Siapa yang ada? Tangkap Shan Hongyan, Captain Huang, dan wakil sekretaris ini. Semuanya tangkap. Aku akan interogasi malam ini. Ya. Ayo. Cepat pergi. Seluruh rekan-rekan Brigade Changhong. Besok pagi pukul 7 tepat rapat besar. Semua orang harus hadir. Nenek. Xinyu. Aku harus pergi tugas. Tenang nenek, aku akan merawatnya. Nanti rapat besar aku yang hadiri. Terima kasih sudah bekerja keras. Tunggu aku selesai cepat kembali. Nenek, aku pergi. Zan Hongyan ini sungguh tidak tahu malu. Melakukan hal-hal seperti itu. Bahkan melukai nenek Komandan Sheng. Sampai marah, sekretaris langsung menjatuhkan hukuman mati padanya. Apa katamu? Putriku akan dihukum mati. Lalu aku bagaimana? Dia berjanji padaku akan memberiku kehidupan yang baik. Dia mati, aku bagaimana? Berdiri yang benar. Seperti apa ini? San Hongyan tidak tahu malu. Melakukan perbuatan jahat dengan orang lain. Setelah ketahuan malah ingin membunuh saksi. Melukai nenek Komandan Sheng. Sungguh kejahatan yang sangat besar. Aku dan direktur sepakat memutuskan. Menjatuhkan hukuman mati pada San Hongyan. Segera dilaksanakan. Tidak, aku tidak mau mati. Aku ini tunangan Komandan Sheng. Kalian tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Aku akan, member The Host Fumiku, menembak mati kalian semua. Bawa dia pergi. Ya. Tidak, aku tidak mau mati. Akhirnya selesai juga. Mama, apakah Mama tidak mau kami lagi? Bukan anaknya Li Jian itu ya? Kenapa memanggilnya Mama? Karena dia memang akan menikah dengan ayahku. Dia adalah istri ayahku. Jadi Mama kami. Pasti tante kalian yang menyuruh kalian datang. Anak kecil yang berbohong. Nanti dimakan monster loh. Kawan Xinyu. Kamu keterlaluan. Walaupun sekarang kamu sedang akan menikah dengan pimpinan. Kamu tidak boleh mengikuti anak Kessel. Kamu juga tahu, aku ini tunangan Sheng Tunan. Mereka berdua tanpa alasan memanggil saya seorang gadis yang belum menikah. Ibu, apakah reputasi saya tidak penting? Kalian berdua, jangan menangis. Katakan, siapa sebenarnya yang menyuruh kalian memanggil saya ibu? Ibu yang mengajari kami. Ibu yang menyuruh saya dan kakak. Menepuan dan tak pulang. Apa yang dikatakan anak ini? Ya ini. Bukan seperti itu. Jangan dengarkan omongan anak-anak. Saya bukan ibu mereka. Ya. Bukan. Anak-anak ini sudah tidak punya ibu sejak kecil. Xinyu ada bizarkan oleh kakak saya. Anak-anak tidak mengerti. Omong kosong. Nak, katakan pada saya. Siapa sebenarnya ibumu di sini? Anak yang jujur akan tumbuh tinggi. Dan ada banyak makanan enak. Ibu, ini ibuku. Liu Ruyan, kamu dan Li Jian memang suami istri. Kalian berdua yang melahirkan anak ini. Mengapa menyembunyikan fakta? Setelah kamu datang ke Brigade Changhong, tidak pernah bekerja. Apakah kamu mata-mata musuh? Saya tidak. Saya hanya karena... Ternyata kedua anak ini adalah anakmu. Bawa kedua orang ini ke kantor polisi. Sekretaris Liu. Saya dan Ruyan memang suami istri. Kami bukan mata-mata musuh. Ke kampung halaman kami bisa diperiksa. Ruyan adalah istri kecil saya. Jika ingin menangkap, tangkap saja saya. Keluarga Ruyan 3 generasi petani miskin. Sama sekali tidak ada masalah. Baik. Kalau begitu bawa seluruh keluarga ini ke kantor polisi untuk diselidiki. Baik. Ketua Liu, kami tidak bersalah. Ketua Liu.
Nenek, sudah waktunya makan. Baik, Nenek, coba cicipi masakan saya. Hari ini kita makan nasi ketan daun teratai. baik. Enak sekali. Mari berikan tanganmu. Nenek, penyakit di kepalamu sudah hampir sembuh. Energi hati juga sudah lebih lancar. Kalau begitu, besok saya bisa pergi ke gunung untuk mengambil madu. Sinyu, jangan masuk ke hutan dalam. Ular di gunung banyak. Kamu harus sangat berhati-hati. Tenang saja nenek, tidak apa-apa. Cepat makan. Ini madu pohon. Potong dan bawa pulang untuk nenek minum, baik untuk tubuh. Saya ingat. Ini ular kobra. Saat saya berusia 5 tahun. Kalau bukan karena Sheng Tunan, saya sudah mati di sana. Tidak bisa, tidak bisa. Saya tidak boleh mati. Hidup saya sebelumnya kacau balau. Hanya di akhir saya baru sedikit sadar. Saya ingin hidup. Saya ingin bersama Sheng Tunan dan nenek. Hidup terus bersama. Ah, Sinyu sudah baik-baik saja. Ular itu sudah kubunuh. Sinyu. Sinyu. Sudah kembali. Matahari terbit di timur cerah. Sawah dan ladang harum wangi padi. Sinyu sudah kembali. aku tidak kehilangan jiwa. Kamu nyanyi apa sih lagu panggil jiwa? Aku tahu. Pasti Sinyu kita akan baik-baik saja. Sinyu kita akan baik-baik saja. Ah, Sudah tidak apa-apa. Ular itu sudah mati. ya. Aku mau pulang. Aku mau makan nasi daun lotus. Tidak. Aku mau memotong madu. Potong untuk nenek minum. Aku harus pulang. Sinyu kamu kenapa? Apakah kamu alergi? Salahku. Aku terlalu gegabah. Dahiku tidak bengkak. Juga tidak gatal. Jangan-jangan aku tidak alergi air liur lagi. Bagaimana kalau kamu coba lagi? Kalau begitu kita ke mobil saja. Baik. Sinyu. Dahimu tidak alergi. Bisakah aku? Coba lagi. Kalau mau coba langsung saja. Kenapa masih tanya aku? Entah kenapa. Baru sebentar ini. Tapi sepertinya aku suka sama Sheng Tunan. Kamu tidak alergi. Ada yang tidak enak badan. Laporan nikah sudah keluar. Bisa ambil surat nikah. Sekarang juga aku ajak kamu. Urus surat nikahnya ya. Baik. Sebentar, pergi tebang madu pohon dulu. Aku masih harus pulang ganti baju. Aku pergi sendiri saja. Baik. Hari daftar nikah langsung ada madu. Kalau begitu, hidup kita. Kedepannya pasti lebih manis dari madu. Cepat pergi sana. Nenek, kami sudah kembali. Halo kalian. Sebentar lagi aku dan Tunan akan daftar nikah. Wah, bagus sekali. Cepat masuk. Nenek sudah masak telur. Kalian makan dulu baru pergi daftar nikah. Baik, aku memang sedang lapar. Cepat duduk. Ayo makan.
Wah, wangi sekali. Kalian berdua. Satu orang dua telur. Berpasangan, banyak anak banyak cucu haha. Oh, begitu. Ini artinya cepat punya anak ya. Semua ini di bawah Tunan hari ini. Anak ini, benar-benar perhatian hahaha. Ini cuma untuk keberuntungan. Kalian mau punya anak ya punya. Enggak mau ya enggak. Asal itu anakmu. Aku pasti akan menyukainya. Akan memperlakukan anak dengan baik. Aku suka. Aku selalu ingin punya anak sendiri. Baiklah. Tapi, bisa tunggu 2 tahun lagi. Aku ingin lebih banyak menghabiskan waktu berdua denganmu. Tunan, selama kamu pergi, Sinyu sudah menyembuhkan mataku. Lebih hebat dari dokter ajaib di kota. Hahaha. Sinyu. Terima kasih. Aku pasti akan mencintaimu dengan baik. Sudahlah, kalian berdua. Cepat makan telurnya. Pergi ambil surat nikah. Kalau tidak nanti malam, jalannya akan sulit. Baik. Ayo Sinyu. Ini bukan kenalan ya. Liu Ruyan dan Li Jian. Kawan, ini surat nikah kalian. Simpan baik-baik, pulang dan jalani hidup dengan baik. Jangan menipu lagi. Kalian ini sangat tidak bertanggung jawab. Sudah merugikan gadis itu. Juga tidak bertanggung jawab pada anak kalian. Orang sering bilang ada benarnya. Anak yang tidak jajar adalah kesalahan orang tua. Anak ini sudah besar. Akhlaknya buruk. Semua karena kalian. Sudahlah, aku tidak akan banyak bicara lagi. Ingat, jadilah orang baik. Kalau tidak, akan dapat balasan. Zhan Xinyu, kamu ini wanita. Membuat keluarga kami diinterogasi seharian semalaman. Nasib kalian hari ini. Semua karena ulah kalian sendiri. Sudah sepantasnya. Kalau dari awal kalian jujur saja menunjukkan hubungan suami istri kalian, pasukan Chang'o tidak akan mengusir kalian. Tapi kalian hanya untuk mencari pembantu gratis. Memilih untuk menipu dan menyembunyikan. Dengan sikap kalian seperti ini, jangan bilang di kehidupan ini, bahkan di kehidupan selanjutnya atau kehidupan setelahnya. Kalau mau hidup dengan baik. Hah? Kamu pikir, kamu itu orang baik-baik? Udah mau nikah. Masih pakai baju bagus-bagus. Liu Ruyan, apa air matamu nyambung sama kandung kemih? Bola matamu keluar air seni. Lihat siapa aja kayak orang mesum. Dasar jalang, gue bunuh lu. Lu. Lu kan laki-laki. Perwira Terma. Kok bisa mukul perempuan? Berani ganggu istri gue. Entah itu laki atau perempuan. Tetap gue hajar. Ini gue gak tendang bagian vitalnya. Tapi kalau masih berani ganggu istri gue. Lain kali. Gue gak jamin lagi. Pergi. Di kehidupan sebelumnya, lu sama orang kayak gini, hidup seumur hidup. Sinyu. Salah gue telat ngeh. Tunan, mending kita urus surat nikah dulu. Kalau mereka nanti masih berani buat masalah, baru kita tindak. Tunan, lu kan tentara. Kalau bukan keadaan darurat, mending kita pakai jalur hukum untuk menghukum mereka. Oke. Gue dengerin istri gue. Nah, nanti lu harus bener-bener ngurusin gue. Iya, ayo. Kita pergi urus surat nikah. Kawan. Ini laporan pernikahan saya. Pasukan sudah menyetujuinya. Gadis yang hebat. Saya sangat mengagumi sifat tegasmu. Menghadapi hinaan dan cacian, kamu bisa membalas dengan tegas. Membuat hatiku merasa lega. Namamu Zhan Xinyu. Nama yang indah. Kakak, makan permen nikah. Terima kasih, terima kasih. Selamat. Terima kasih. Saya yang akan simpan surat nikah. Nanti kita ke kantor polisi sebelah. Untuk memindahkan KKMU ke wilayah militer kita. Dan hubungan pangan juga dipindahkan. Mulai hari ini. Kamu adalah milikku. Ayo kita pergi. Terima kasih kawan. Sinyu tiba-tiba aku merasa. Apakah kamu
Hanya tidak alergi terhadap air liurku. Aku ingat waktu kamu masih kecil. Nenek juga sangat menyukaimu, sering memelukmu, dan mencium pipi kecilmu. Setelah nenek menciumku, aku tidak alergi. Alergi. Aku tebak. Kamu karena waktu berumur 5 tahun, digigit ular kawat. Masih ada sisa racun di tubuhmu. Setiap kali terkena air liur akan kambuh. Aku menciummu tidak alergi. Mungkin karena aku sudah menyedot racunmu. Sudah kebal. Haruskah aku coba biarkan orang lain menciummu? Untuk mencoba apakah alergi? Tidak boleh sama sekali. Bagaimana bisa membiarkan orang lain menyentuhmu? Wanita dan anak-anak pun tidak boleh. Aku hanya bercanda. Ini semua hartaku. Semuanya untukmu. Nanti kalau sudah dapat tunjangan dan bonus semuanya juga untukmu. Sayang. $5.877. Kenapa ada uang sebanyak ini? Selain tunjangan, ada juga beberapa bonus. Sinyu. Ya, 3 hari lagi, kamu ikut aku kembali ke markas militer. Aku ini komandan. Keluarganya bisa ikut dinas militer. ya. Aku punya rumah. Ada halaman kecil di dalamnya. Di samping halaman ada sungai kecil. Sering ada banyak ikan dan udang. Kalau kamu mau, kita bisa sering-sering jalan-jalan ke sana. Sinyu. Kamu mau? Sinyu. Dulu punya harta melimpah. Apakah dia akan meremehkan kondisi pulau yang sulit? Aku tidak tega membiarkannya menderita. Tapi aku juga tidak mau meninggalkannya sendirian di sini. Hidup ini. Siapapun tidak boleh mengambilnya dariku. Oke. Aku paling suka rumah pedesaan. Nanti bisa menanam bunga di halaman. Malam hari bisa jalan-jalan di pinggir sungai. Pasti sangat menyenangkan. Di sana jauh dari kota, setiap malam, bintang-bintang bersinar terang. Benarkah? Aku paling suka langit malam. Kalau begitu, malam kamu temani aku melihatnya. Oke, Nenek, ikut juga. aku sudah tanya dulu. Nenek tidak mau pergi. Nenek bilang, 3 anaknya dan suaminya semuanya dikubur di desa Changhong. Kalau dia pergi, tidak ada yang menemani mereka. Itu, kita cari warga beli telur, biar tetangga bantu nenek. Kasih uang ke Bibi Siume. Dia istri sekretaris, tidak perlu kerja tiap hari. Kasih uang, minta dia sering jenguk nenek kalau nenek sakit. Ada yang jaga. Istriku, pikiranmu sangat teliti. Kita sekarang ke rumah sekretaris Liu. Kebetulan ada waktu. Baik, ayo. Sekretaris Liu, Anda di rumah. Wah, Sinyu datang. Sekretaris Liu, mohon bantuan. Besok pagi bawa daging untuk kami. Bibi Siume, mohon bantuan. Besok bantu kami buat acara. Tenang saja. Saya dan direktur. Sudah beres. Daging sudah siap. Besok pagi pakai mobil pendingin. Kirim ke sini. Terima kasih Sekretaris Liu. Sekretaris Liu, ini untuk Anda. Tidak bisa. Terlalu banyak. Saya dan Tunan menikah, semoga beruntung. Anda simpan 2 bungkus. Sisanya, mohon besok bagi ke tamu. Selain itu, saya dan Tunan masih ada urusan. Mohon bantuan Bibi Siume. Lau Liu. Sinyu juga punya niat baik. Terimalah. Kalau begitu saya terima dulu. Kamu. Baiklah, saya terima. Sisanya, besok akan saya bagikan kepada warga desa. Kalau begitu terima kasih Sekretaris Liu. Aduh, seharusnya dilakukan. Ayahnya, apa kamu masih ada urusan lain? Butuh bantuanku. Begini. Lusa, saya akan pergi mengikuti Tunan ke militer. Tapi nenek tidak mau ikut dengan kami. Dia ingin tinggal di tim Panjenghong. Kami juga tidak punya sanak saudara. Hanya ingin meminta bantuanmu untuk menjaga nenek. Kami akan memberimu 180 setahun. Setiap tahun dibayarkan sekali. Tidak bisa menerima ini. Membantu adalah kewajiban. Uang sama sekali tidak boleh diterima. Bibi ambil saja dulu. Jika nenek sakit atau apa, punya uang di tangan supaya tidak panik. Nanti, masih butuh bantuan untuk membelikan suplemen, obat-obatan dan sebagainya. Betul. Ambil saja. Ini. Aduh, kalian berdua terlalu sopan. Kalau begitu saya dan Tunan pamit dulu. Masih harus mengundang orang lain membantu kami menyiapkan hidangan besok. Baik-baik. Terima kasih. Terima kasih. Paman Permen. Warga desa, besok aku dan Tunan nikah. Semuanya dipersilakan datang ke rumah untuk makan-makan. Ketua Sheng Sinyu selamat ya. Tenang aja, besok aku suruh orang rumah untuk bantu masak. Tante, besok datang ya. Jangan lupa bawa si kecilmu. Oke, pasti ku bawa. Salah kamu.
Nakaling Han Xinyu. Sampai dia putus hubungan sama kita. Sekarang pack ini dia sukses. Aku sebagai bapaknya, enggak dapat untung apa-apa. Ada untungnya kok. Besok kita makan-makan. Kita bawa keranjang. Ambil semua dagingnya. Kamu bisa ambil 2 bungkus rokok lagi. Mimpi kali. Dia nggak ngundang kita. Gimana mau datang? Walaupun udah putus hubungan, kita tetap bagian dari tim Changhong. Kenapa enggak bisa datang? Lagian, besok kan hari bahagia mereka. Masa? Mereka bakal usir kita. Xinyu, itu. Gimana? Ada apa? Oh. Aku beliin kamu baju. Coba deh, lihat cocok enggak. Enggak usah nyoba, pasti cocok. Modelnya. Aku suka. Seneng deh kalau kamu suka bajunya. Simpen buat besok pas acara. Ada 1 set baju tidur juga. Mau coba enggak? Nyaman enggak? 2 baju ini sudah aku cuci. Itu. Bisa matiin lampu nggak? Kamu. Ini dikasih sama tentara. Setelah daftar nikah, tentara pasti kasih. Aku lihat ada banyak. Jadi ambil lebih banyak. Kenapa kamu ambil banyak? Xinyu, kamu masih 20 tahun. Usia terbaik untuk punya anak adalah 23 sampai 27 tahun. Aku mau saat kondisi tubuhmu paling bagus. Kita punya anak. Oke. Semua ikut kamu. Itu. Coba bajunya. 1 tumis daging pedas. 1 sup jagung tulang. 4 tumis sayur. 1 kacang tanah. Ini sempurna banget. Hahaha. Tunan, gimana menurut kamu? Menurutku bagus. Ada Bu Xiumei di sini. Aku tenang. Mohon diatur ya. Aku jamin acaranya beres. Paman Sheng, bisa kasih kami daging nggak? Kami sudah sehari semalam nggak makan. Kenapa kalian belum pergi? Orang tua kalian mana? Aku nggak tahu. Aku dan adikku hampir mati kelaparan. Paman tentara, tolonglah, selamatkan aku dan adikku. Aku mau makan daging. Aku mau makan banyak daging. Itu tentara pembebasan bilang ke kalian. Mau makan, cari mama papa. Hei 2 anak ini. Mama, Kepala Regu Sheng, Sekretaris Liu, kan kalian sering bilang tentara rakyat itu satu keluarga. Pejabat harus melayani rakyat. Tapi kenapa anak saya lapar? Kalian nggak mau kasih dia makan. Kepala Regu Sheng, saya mohon sama kamu. Kasih anak saya makan sedikit aja. Bangun. Masakan hari ini, semua rasa utara. Banyak minyak, banyak pedas. Orang selatan nggak terbiasa. Saya kasih uang ke kalian. Ajak anakmu. Makan di restoran negara. Kami nggak mau uang. Lagi pula, 2 anak ini sudah lapar sehari semalam. Mungkin nggak bisa nunggu ke restoran negara. Liu Ruyan. Kalau kamu nggak pergi, saya akan pakai cara paksa. Saya nggak pergi. Masa kamu bisa tarik saya keluar?
Saya Raza. Masih nggak bisa pulang kampung. Saya trauma sama sana. Besok kita kasih Jinyan sama Shensing makan kacang babi. Nanti suruh mereka minta makan ke rumah Sheng Tunan. Habis makan kacang babi bereaksi. Kita baru lori, minta penjelasan. Nanti kita bisa tuntut Sheng Tunan biaya rawat inap. Saya nggak pergi. Masa kamu bisa tarik saya keluar? Mama, Mohon kasihan. Kasih anak saya makan sedikit aja. Minum kuah saja juga boleh. Saya bilang sekali lagi, kalau kalian mau makan, saya yang bayar. Mau makan apa beli saja. Kami tidak mau uang. Nenek Sheng, kami tahu Anda orang baik. Tolonglah, kasih makan dua anak saya sedikit saja. Aduh, uang pun tidak mau. Harus minta makan. Lagi pula harus makan di rumah kami. Liu Ruyan, apakah kamu sedang berbuat jahat? Ingin menuduh saya dan Tunan? Liu Ruyan, kalau saya lewat sini dan kamu belum pergi, hati-hati saya lempar kalian sejauh 2 li. Pergi. Saya akan mengawasi mereka pindah. Terima kasih Sekretaris Liu. Kalau Anda tidak sempat kembali untuk makan, saya akan menyimpan makanan dan minuman enak untuk Anda. Baik, terima kasih sebelumnya. Istri. Kamu sangat cantik. Sepertinya teman seperjuangan saya datang. Dari langkahnya saja sudah tahu itu mereka. Laporan Komandan. Lihu Li Erhu Wang Xinyi Hu Sheng Li. Mewakili resimen elit untuk menghadiri pernikahan Komandan. Selamat Komandan. Terima kasih atas kerja kerasnya. Saya lekin duduk sini. Ayo. Cicipi makanan khas kampung halaman kami. Kalau habis bisa tambah lagi. Terima kasih. Ini istri saya Zhan Xinyu. Adalah tunangan sejak kecil yang diatur kakek saya. Dan juga orang yang saya pilih sendiri. Kami sudah kenal sejak kecil. Halo semuanya, terima kasih banyak atas kehadiran kalian di pernikahan kami hari ini. Masih sangat berterima kasih kepada kalian. Cepat minum teh. Enak. Untung kita datang hari ini. Ketua kamu tidak tahu. Baru saja di depan pintu, kami melihat sepasang suami istri membawa keranjang besar, datang sambil mengumpat. Bahkan bilang akan mengambil rokok alkohol dan daging kalian. Semuanya diambil. Cheng Yuxiang dan Zhan Aikuo. Tidak kenal. TAPI Mulat Mirka Koter dan siap berbuat jahat. Kami langsung mengikat mereka, lalu membuangnya kembali. Aku yang ikat simpulnya. Mereka tidak akan bisa lepas dalam waktu dekat. Pasti tidak akan datang lagi mengganggu. Aku sudah berkeliling di brigade. Semuanya sudah diperiksa. Tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Brigade Changhong kami masih sangat aman. Kakak ipar kalian sengaja menyimpan meja ini. Seharusnya cukup untuk kalian berempat. Ayo makan. Ya, cepat makan. Semuanya makan sepuasnya. Minum sepuasnya. Makanan dan minuman cukup banyak. Sudah capek ya? Pelan-pelan. Tunan Xinyu. Kalian berdua kemari. Nenek ada hal penting untuk kalian. Nenek ada apa? Tunan sebenarnya. Kamu bukan cucu kandungku. Itu kakekmu yang menemukanmu di tepi tebing. Tunan ya. Nama kamu berasal dari bedongan ini. Jika orang tua kandungmu masih ada, mungkin mereka akan ingat. Ketika mendengar namamu, akan teringat bahwa mereka pernah kehilangan seorang anak. Kamu mungkin bisa berjumpa dengan mereka. Tunan, apakah kamu ingin mencari orang tua kandungmu? Dua kehidupan. Aku tidak pernah meragukan bahwa aku bukan cucu kandung kakek nenekku. Aku ingin tahu, apakah orang tua kandungku masih ada di dunia ini? Aku lebih ingin tahu, apakah mereka meninggalkanku karena tidak menginginkanku? Atau ada alasan lain? Tapi, keinginan ini tidak terlalu kuat. Biarkan saja mengalir. Bagaimanapun juga, aku akan selalu menemanimu.
Xinyu, kamu sangat baik. Tunan, kita sebaiknya cepat pulang dan istirahat. Ini, lobak pedas, dan cabai goreng. Tunan, X Ayan, bawa ini ke pasukan untuk dimakan. Xinyu, kamu naik dulu. Dah nenek. Nenek, aku akan kembali ke pasukan. Anda jaga diri. Pastikan kamu merawat dirimu sendiri dengan baik. Ada apa? Langsung bilang sama tante. Suruh sekretaris Liu telepon aku. Tahun baru. Tahun baru aku pulang. Nenek, aku ini anak pungut kakek. Aku ini dibesarkan sama kalian. Kalau bukan karena kalian, gak bakal ada aku. Aku selalu anak keluarga Sheng. Sudahlah, kamu sama Xinyu. Harus baik-baik. Nenek di sini, gak usah kamu khawatirin. Nenek, aku pergi dulu. Nggak tahu, kalau pergi ini, kapan? Bisa balik lagi lihat nenek. Nenek menganggapmu seperti anak sendiri. Kalau nanti kamu ketemu keluarga aslimu, jangan-jangan ganti marga. Nenek pasti sedih. Tenang aja. Apapun yang terjadi, aku ketemu keluarga asli atau enggak, aku tetap cucu nenek. Komandan, ada tembak-tembakan di arah tenggara. Aku lihat pakai teropong. Itu mobil tentara kita. Jam Lemusa Pelem Jealous. Serangan mereka gencar banget. Cepat bantu. Siap. Xinyu, kamu tetap di mobil aja. Nggak. Aku bisa bela diri, bisa jaga diri. Nggak bakal jadi beban. Baiklah. Liao Lei, kamu pengkhianat. Kamu jangan pergi. Hai Feng, aku tidak sengaja mengkhianatimu. Mereka yang memaksaku. Aku paling benci pengkhianat. Komandan, kawan-kawan. Terima kasih banyak. Kalau bukan karena kalian hari ini datang tepat waktu, Chen Hai dan aku mungkin sudah tidak ada di sini. Sudah seharusnya kita semua tentara. Satu keluarga tidak perlu dua kata. Kawan Shen ini adalah tokoh penting rahasia negara. Dia kehilangan banyak darah. Mobil kita sudah rusak. Bisakah kalian mengantarnya ke rumah sakit militer terdekat? Kalau tidak segera dihentikan darahnya, nyawanya bisa terancam. Lihu, tolong ambil tas di mobil yang aku taruh di kursi depan. Ya. Tas. Tahan ya. Kawan. Apa ini? Kawan Shen adalah ilmuwan. Berharga bagi negara. Dia tidak bisa sembarangan makan. Kalau dia ada masalah, kita semua tidak bisa bertanggung jawab. Aku dokter tradisional, sudah menghentikan sebagian besar darahnya, tapi lukanya masih berisiko infeksi. Ini pil Prila, bisa sementara menggantikan antibiotik. Kalau tidak, aku khawatir dia tidak kuat. Kalau dia makan pilmu, terjadi masalah bagaimana? Aku yang tanggung. Xinyu, aku percaya padamu. Ada masalah, aku yang tanggung. Ya sudah. Tenang saja, kalau ada masalah, aku juga akan ikut menanggungnya. Lihu, kamu yang bawa. Hati-hati. Pei Feng, bukannya kamu di lembaga penelitian? Kenapa kamu keluar? Kawan Shen, saya Pak Pei Feng ITU. Anakku, Pei Feng. Kenapa kamu tidak memanggil ayah? Kawan Shen. Xinyu, katakan. Apakah kawan Shen adalah ayah kandungku? Tunan. Jangan khawatir, saat mengangkat kawan Shen tadi, aku diam-diam memeriksa nadinya. Tidak ada bahaya bagi nyawanya. Baik. Kawan Shen, karena kamu disangka anaknya Pei Feng, mungkin kalian berdua mirip.
Dan nama kalian berdua. Kedengarannya seperti saudara. Sama-sama dari Xiaoyu. Aku juga menebak dari nama. Tapi, mungkin ini hanya kebetulan. Maka 90.000 li, angin berada di bawah. Barulah sekarang mengembangkan angin, membawa langit di punggung dan tidak ada yang menghalangi. Barulah sekarang akan menuju ke selatan. Sinyo kita memang hebat. Sudah, rapikan dulu aku ajak kamu makan. Komandan Sheng. Komandan Lei semalam tidak tidur semalaman. Baru pulang pagi ini. Sebenarnya ingin berterima kasih langsung pada kalian. Tapi baru saja Wen mendapat tugas dari atas. Pergi melapor pekerjaan. Komandan Lei terlalu baik. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Omong-omong kawan Xiao Zhang, bagaimana kabar kawan Shen? Sudah lepas dari bahaya maut. Operasi kawan Shen sangat sukses. Komandan Lei juga bilang, untungnya pasanganmu sigap menghentikan pendarahan kawan Shen. Makanan sudah siap untuk kalian. Saya pergi dulu. Mau lihat. Ah sudahlah. Sekarang pergi. Takutnya harus lapor dulu. Jangan merepotkan orang lain. Masih ada waktu panjang. Nanti masih banyak kesempatan. Salam komandan. Salam. Sudah bekerja keras. Tidak apa-apa. Ini, pasanganmu ya. Memang pasangan yang serasi. Seperti istriku dulu. Waktu menikah, perjalanan kemari. Sudah bekerja keras. Pulang makan. Saya traktir kalian. Baik. Kapten, saya mau pulang ganti baju dulu. Baik. Cepat pergi cepat kembali. Kami tunggu. Baik. Sini. Tunggu sebentar. Saya mau tanya sesuatu. Apa? Sini. Tunan sudah urus surat nikah. Apakah dia dipaksa keluarganya untuk menikahi si Sinyu itu? Kamu siapa sama Komandan Sheng? Sampai bisa memanggil Tunan begitu akrab. Tidak malukah kamu? Aku dan Komandan Sheng itu teman seperjuangan. Antara teman seperjuangan. Memanggil dengan akrab itu wajar. Kamu juga tahu kalau hubungan kalian cuma teman seperjuangan. Komandan Sheng sudah menikah. Jangan berhayal untuk merusak hubungan mereka. Kalau tidak, aku akan mengajarimu sopan santun. Kamu istri Komandan Sheng ya? Cantik sekali. Suamiku adalah kepala staf Tunan. Panggil saja aku Bibi Su. Kedepannya, kalau dia tidak baik padamu, Bibi tidak akan membiarkannya. Baik, kalau begitu, mohon Bibi Su mengawasi saya. Laoli geser piringnya. Baik-baik. Kawan Zhan. Ini istri saya. Panggil saja dia Tante Xiao Qing. Dia tahu kamu juga berasal dari Provinsi Hunan. Jadi, dia sengaja memasak dua masakan khas Hunan. Terima kasih Tante Xiao Qing. Sama-sama, itu sudah seharusnya. Sayang kamu sudah bekerja keras. Kalian telah menyelamatkan orang yang sangat penting. Komandan Markas Besar Angkatan Laut. Secara khusus menelepon. Untuk memuji kalian. Dan memberikan kalian masing-masing penghargaan kelas 3. Besok pagi akan saya umumkan ke seluruh pasukan. Terima kasih komandan. Makan. Aku merasa wajah Dongfang Xiao Qing ini. Sepertinya pernah melihatnya di mana. Aku ingat, matanya mirip dengan mataku. Apakah dia memiliki hubungan darah denganku? Laoli, aku punya hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Apakah maksudmu? Sinyu adalah anakmu. Terakhir kali aku pulang kampung, aku melihat Sinyu diam-diam. Aku tahu dia adalah anak kandungku. Aku ingin mengakuinya sebagai anakku. Ingin menebus kasih sayang ibu yang hilang selama ini. Bagaimana menurutmu? Kamu juga tahu. Aku sangat suka Tunan. Jika kamu mengakuinya sebagai anakmu, aku juga bisa menjadi ayah tirinya. Dengan begitu, Tunan akan menjadi menantuku yang sah. Tentu saja aku setuju. Aku juga mendukungmu untuk mengakuinya sebagai anakmu. Terima kasih Xian Qiong. Laoli akan segera pensiun. Perwira tanpa kekuasaan. Hidupnya pasti sulit. Sheng Tunan lebih hebat dari Laoli. Di masa depan pasti akan naik jabatan. Sebagai ibu mertua aku juga akan ikut menikmati keuntungannya. Kak Tunan, kenapa kamu yang mencuci pakaian? Kalau aku, tidak tega melihat pria mencuci pakaian wanita. Kak Tunan, serahkan pakaiannya padaku, aku yang akan mencucinya. Kawan Yan Moli, sudah kukatakan berkali-kali padamu, jangan memanggil namaku. Apalagi menambahkan kata, kakak, di belakangnya. Istriku akan salah paham. Cepat pergi. Kak Tunan. Tunan.
Apakah di rumah memelihara ayam? Kenapa aku mendengar suara ayam? Sayang. Mana ada ayam? Apakah kamu mendengar sesuatu yang tidak enak didengar? Aku mendengar seseorang berkotek-kotek. Kupikir di rumah memelihara ayam betina. Siapa ini? Sayang. Ya dia. Yang selalu memanggilku kakak. Saya sudah menolaknya berkali-kali. Dia masih belum menyerah. Kalau dia datang nanti, jangan buka pintu ya. Sayang. Kamu harus jaga suami kamu baik-baik. Oke. Nah, kamu jemur baju yang belum dijemur. Katanya kamu suka sama suami saya. Kamu juga lihat kan, pasangan saya sama sekali tidak suka sama kamu. Saya juga malas ngomong panjang lebar. Kalau kamu terus ganggu Tunan, saya tidak akan biarkan kamu. Kamu kan dari desa. Kamu bisa apa sama saya? Menurut kamu tentara akan pertahankan orang yang merusak pernikahan orang dan bermoral buruk? Pikir-pikir dulu. Istri saya memang hebat. Pria tampan bawa masalah. Sayang saya. Saya tidak cari masalah sama orang. Iya, saya tahu. Ayo kita ke sungai. Cari kepiting untuk dimakan. Oke, saya ambil alatnya. Wah, udaranya segar sekali, langitnya biru. Suka. Di sini, semuanya hidup. Kalau sebanyak ini pasti tidak habis sekali makan. Kita bisa bawa pulang beberapa untuk dipelihara beberapa hari. Oke. Pulang. Iya. Ayo. Selamat menikah Komandan Sheng. Komandan Sheng ini istri kamu ya? Benar-benar pasangan yang serasi. Masa tidak bagi-bagi permen nikah ke teman-teman? Kurang baik deh. Semua dapat ayo. Makan banyak-banyak. Ini istri saya Zhan Xinyu. Terima kasih permen nikahnya Komandan Sheng. Istrinya cantik sekali. Komandan benar-benar beruntung ya. Sheng Tunan. Sebelumnya aku sudah perhatikan. Kamu punya mata biru. Pasti bukan orang Tionghoa asli. Karena aku tidak bisa mendapatkanmu, maka aku akan menghancurkanmu. Tunggu saja. Xinyu, minyak kereng ini sangat berguna. Jangan lihat harganya murah. Dioleskan di tangan sangat nyaman. Apalagi saat kita mengolah seafood. Tidak sengaja tergores. Dioleskan ini langsung sembuh. Tunan belikan aku. Memang sangat berguna. Aduh, otakku ini benar-benar bodoh. Masa Komandan Sheng tidak menyiapkan untukmu? Xinyu, kamu juga di sini ya? Wah, kita memang berjodoh. Sebentar aku ajak kamu makan di restoran negara. Sore kita pulang bersama. Bibi Xiao King, siang ini biar aku yang traktir. Masakanmu waktu itu sangat enak. Masa ya kamu yang traktir? Lagian cuma sekali makan. Jangan terlalu dipikirkan. Ayo kita pergi. Kita makan. Kalau tidak kakak Su ikut bersama. Bibi Xiao King, aku sudah janji sama Bibi Su makan bersama. Baiklah Xinyu. Setelah makan kamu ke depan tos serba. Mobil parkir di sana. Aku akan ajak kamu pulang. Adik Xiao King, kamu tidak perlu tunggu Xinyu. Aku akan antar dia pulang. Setelah ini kita mau beli bibit bunga. Bibit sayur. Kamu pakai rok. Jangan sampai kotor. Baiklah. Ayo pergi. Lanjut nonton. Xinyu, jangan lihat istri komandan itu ramah tamah. Sebenarnya dia ITU, kuma orang yang sangat carry Gimana on. maksudnya? Dulu di kesatuan kita, ada juga seorang komandan divisi, Dongfeng Xiaoqing. Cuma bisa menjilat istri komandan divisi. Ke kita sama sekali nggak ngacuhin. Terakhir komandan divisi itu pensiun dini. Dongfeng Xiaoqing, jadi bosnya para wanita ini. Dia nggak ngacuhin siapa-siapa. Tapi dia, pandai sekali menyenangkan hati komandan Li. Wah busu. Hari ini mau makan apa? Ambil 3 bakpao. Xinyu kamu mau berapa? 2 aja cukup. Oke kalian duduk dulu. Duduk dulu. Oke. Busu. Ini saya bikin pakai kulit babi. Rebusan rumput laut. Kalian minum dulu ya. Saya ambilkan bakpao dulu. Terima kasih. Oke. Xinyu, kamu minum dulu. Saya bantu-bantu. Halo kawan. Peja ini saya kill ya rumah. Lupa bawa uang. Bisa pinjam uang sedikit. Sekarang perut saya sakit karena lapar. Besok pasti saya kembalikan. Saya anak kepala sekolah SD Huan Yu. Nama saya Ni Ushijian. Kawan New ya? Halo, saya Ketua Regu Kesenian. Nama saya Yan Molly. Ini kawan Zhan Xinyu. Dia dari desa. Takutnya tidak semurah itu.
Saya punya 500 rupiah. Pinjam dulu. Cepat pergi beli bakpao untuk dimakan. Ayah Sinyu Zijian ini adalah kepala dinas pendidikan. Aku mungkin tak bisa jadi nyonya tuan resimen, tapi aku bisa jadi menantu kepala dinas. Zan Sinyu tunggu dan lihat saja nanti. Kawan cepat pergi beli bakpao untuk dimakan. Kawan Molly, bisa minta tolong? Bantu aku beli 2 bakpao kemari. Baik-baik. Kalau begitu tunggu sebentar. Benar-benar pandai melihat keadaan. Bakpao panas sudah datang, cepat makan. Bibi Su, bisakah kau pinjamkan aku 2 bakpao dulu? Nyu lapar sampai sakit perut. Biarkan dia makan dulu. Aku baru saja memesan 2. Sebentar lagi akan kubawakan. Nih. Yan Molly, kau bisa jadi orang baik. TAPI kau tidak boleh mengatakan hal buruk tentang apalagi memanfaatkannya untuk meninggikan dirimu sendiri. Kau secara sukarela meminjamkan uang patut dipuji. Tapi kau tidak boleh merendahkan Sinyu. Dan mengatakannya berasal dari desa. Lagi pula tanpa tim pedesaan. Tanpa mereka, yang bekerja keras di ladang. Dari mana asal makananmu? Minta maaf. Minta maaf pada Sinyu. Aduh, aku sudah bicara banyak. Mengapa kau tidak juga mengerti? Kau telah berbuat salah. Kau harus bilang maaf. Maafkan aku, kawan Zan. NIH, jangan ulangi kesalahan lagi di masa depan. Terima kasih. Bibi Su, silakan duduk. Cepat makan bakpao, wanginya nikmat sekali. MMM. MMM memang enak. Perkedel dan daging di dalamnya sangat lezat. Itu pasti. Kalau tidak Shihong gimana mau berjualan? Su, tante terima kasih ya barusan. Gak apa-apa Sinyu. Kamu terlalu baik hati. Nanti ya, kalau ada yang ngomongin kamu, langsung aja marahin balik. Yuk kita makan terus pulang. Rindu sama shentunan kamu ya? Su, tante. Masakan hari ini sayang. Semua aku yang masak. Dagingnya juga baru beli hari ini. Coba deh. Ayo. Hem, enak banget. Suamiku hebat deh, suami keren. Iya kan? Melayani istri sih gak capek. Ngomong-ngomong sayang, minggu ini hari Minggu kan ulang tahun komandan. Dia ngajak kita makan di rumahnya. Oke. Ngomong-ngomong, kita ke rumah komandan. Siapin hadiah apa ya? Anaknya komandan, suka yang manis-manis. Kita ke toko serba ada. Beliin mereka permen sama kue deh. Hem. Barang di toko serba ada. Ya itu-itu aja. Anak komandan pasti udah bosen. Terus kita siapin apa? Oh, udah ada ide. Di rumah ada tepung telur sama susu bubuk. Aku bisa bikin kue kecil-kecil. Bawa itu aja. Oke, kue bikinan istriku. Pasti enak. Ayo. Komandan, Kakak Sinyu akhirnya datang. Aku mau cium kakak Sinyu. Aku gak mau cium Om. Kalau Yu Chen mau makan kue yang dibuat sendiri oleh kakak kecil. Aku mau makan kue kecil. XINU. Tunan, kalian datang. Cepat duduk. Makanan sudah siap. Sinyu masakin kaos Hunan. Ayo duduk. Ayo. Aku mau duduk sama kakak Sinyu. Aduh, anak ini. Ayo duduk sini. Makan. Masakin Hunan Biweitin Xiaoqing. Paling enak. Sinyu, coba cicip. Lihat cocok gak sama selera. Hem. Sinyu, hari ini kita minum anggur merah. Biarkan mereka minum yang putih. Anggur merah ini bagus. Baik untuk wanita. Terima kasih Tante Xiao King. Ayo. Semuanya mulai makan. Wah. Si kecil ini. Kalian makan dulu. Aku akan antar dia ke dalam. Sinyu, kamu tahu gak? Hari ulang tahunmu yang sebenarnya itu kapan? Mungkin kamu sendiri juga gak tahu. Tapi aku ingat dengan jelas. Seumur hidup gak akan lupa. Sinyu, kamu cantik banget. Sama seperti ayahmu dulu. Sama-sama bikin terpesona pada pandangan pertama.
Aku gak punya hari ulang tahun. Waktu kecil, kakek nenekku akan merayakannya di tanggal 8 bulan 5. Masakan aku telur, anggap saja sebagai ulang tahun. Kemudian mereka pergi. Aku tidak pernah merayakan ulang tahun lagi. Sinyu. Kalau kamu tidak ingin bicara, jangan bicara. Aku akan membawamu pulang. Tidak apa-apa. Saat itu orang tua yang disebut orang tuaku bilang padaku, anak perempuan merayakan ulang tahun untuk apa? Kemudian aku bertanya lagi kapan ulang tahunku. Chen Juxiang dengan kesal bilang padaku, aku lahir tahun 1957. Ada yang ingin Anda katakan? Jangan main tangan. Kamu lahir di hari Duanu. Nenekmu khawatir aku hamil sebelum menikah dan melahirkan anak. Nanti tidak bisa menemukan jodoh yang baik. Baru tega mengirimmu pergi. Tapi ibu saat itu benar-benar tidak tahu. Setelah bangun, kamu sudah dibawa pergi oleh kerabat. Sinyueku, bukan ibu yang tega meninggalkanmu. Kembalilah. Biarkan ibu mengganti semua tahun-tahun itu. Kekurangan kasih sayang ibu. Kamu sudah selesai bicara. Baik. Jawabanku adalah, aku tidak mengakui. Sekarang tidak. Nanti juga tidak akan. Kita pergi. Sinyu, kamu tidak bisa sekejam ini. Aku adalah ibumu yang melahirkanmu. Aku yang memberimu kehidupan. Tidak ada aku, tidak ada kamu. Kamu tidak bisa sekejam ini. Kamu melahirkanku. Itu pilihanmu. Apa hubungannya denganku? Dan kalau kamu sedikit mencari tahu, kamu akan tahu. Dulu di keluarga San, aku hidup dalam penderitaan seperti apa. Aku tidak tahu. Aku tidak sengaja. Kamu melahirkanku, lalu meninggalkanku, kemudian hidup tenang. Tidak pernah berpikir untuk mencariku kembali. Sekarang hanya dengan sederhana saja melahirkanku. Langsung ingin aku memanggilmu ibu dengan rela. Kamu pikir mungkin? Berhenti. Sheng Tunan, aku adalah kekasih komandan brigade kalian. Kalau hari ini kamu membawa Zhan Xinyu pergi, kamu tidak takut nanti tidak ada lagi kesempatan untuk naik pangkat. Kamu akan memengaruhimu. Tidak. Komandan Li bukan orang seperti itu. Dia tidak akan membuatku susah. Ayo. Tunan. Tunggu sebentar. Laoli, kamu datang tepat waktu. Bantu aku membujuk Sinyu. Pada akhirnya, aku adalah ibunya. Patah tulang. Kamu diam. Sungguh kacau. Aku seorang tentara. Aku tidak akan melakukan hal yang merugikan rakyat, merugikan prajurit, dan melukai hati nuraniku. Apa yang aku katakan? Kamu sendiri tahu. Sinyu, kamu punya pendapatmu sendiri. Aku mendukungmu. Kamu dan Tunan. Jangan ada beban psikologis. Aku Li Xiangqiang setengah hidupku. Bertindak jujur dan terang-terangan. Aku tidak akan melakukan hal yang menghalangi karirnya. Komandan Li, aku tahu. Baik. Kekasih, emosinya tidak stabil. Kalian pulang dulu saja. Aku akan mendidiknya dengan baik. Aku janji Xiaojing. Tidak akan melakukan hal yang menyakiti kalian. Terima kasih Komandan. Kedepannya, kita tetap seperti dulu. Semoga kejadian hari ini. Jangan kalian pikirkan lagi. Kawan Dongfang. 2 hari lalu sudah bilang. Jangan dipaksakan. Kamu tidak mau dengar. Aku hari ini minum terlalu banyak. Salahku terlalu terburu-buru. Coba kamu pikirkan. Kalau itu ibumu sendiri, yang melahirkanmu, tapi tidak peduli. Kamu hidup susah selama 20 tahun. Susah payah baru bisa sukses. Lalu ibumu, tiba-tiba muncul lagi, bikin kamu kesal. Kamu akan gimana? Aku tidak akan mengakui ibu seperti itu. Hal yang kamu sendiri tidak bisa lakukan. Kenapa kamu maksa Sinyu untuk melakukannya? Hanya karena dia menikah dengan suami yang baik, pengen ikut menikmati keberhasilannya. Bukan. Aku tulus. Sudahlah, selama ini, aku terlalu memanjakanmu. Dari hari ini, aku tidak akan memanjakanmu lagi. Istri. Kamu sudah makan belum? Belum. Pengen makan mie. Oke. Pulang aku masakin. Aku jago masak mie. Kalau gitu, tambahin telur mata sapi. Masih ada seikat sayur hijau kecil. Sinyu, aku baru saja mencarimu. Kamu tidak ada di rumah. Tak disangka bertemu kamu di sini. Bibisu. Apaan sih? Berita bagus. Penampilan Dragon Boat Festival kali ini, awalnya ada seorang istri tentara yang akan memainkan erhu, tapi dia harus pulang selama 2 hari. Jadi aku menggantikannya. Begitu beruntung. Kalau begitu selamat ya Bibisu. Semoga mendapatkan hasil yang bagus. Sinyu, aku pertama kali tampil di atas panggung. Aku sedikit takut. Kamu cantik sekali. Suaramu juga enak didengar. Bagaimana kalau kita tampil bersama? Pemenang pertama kali ini adalah sebuah radio transistor. Siapa tahu kita bisa menang. Aku
Aduh. Kalian ini, mungkin kalian bahkan tidak bisa membaca not balok, tapi sudah berpikir untuk dapat juara 1. Aku sarankan kalian, lebih baik menyerah saja dari awal, daripada malu nanti. Teman Yan Molly, apa ada urusan? Tahun ini, aku bahkan tidak berani membayangkan jadi nomor 1. Ini, dari grup kami, bulan lalu datang Hyakin. Dia berasal dari Konservatori Musik Kyoto, juara pertama kali ini. Pasti dia. Jangan mimpi untuk melawannya. Yan Molly, sejak kapan kamu jadi juru bicaraku? Siapa yang menyuruhmu bicara? Aku kemari untuk berlibur, bukan untuk ikut kompetisi. Aku nggak ikut acara seni apapun. Yakin? Kenapa sih? Lomba ini, ITU, kayaknya kamu minder ya? Kamu takut nggak bisa ngalahin orang lain. Jadi pakai aku buat tameng, kamu maksa ikutin aku. Nggak tahu, orang pada ngira, kita dekat banget. Aku nggak punya teman, kayak kamu yang nggak level. Aku udah hina kamu begini, kok kamu masih nggak pergi? Aduh deh, kulit muka, kayak tembok besar Badaling, tebal banget. Kalian istri tentara ya? Menurutku, asal ada minat, boleh aja ikut acara. Aku doain kalian dapat juara bagus. Semangat! Kamu cantik banget. Bahkan lebih cantik dari aku. Pakai skincare apa sih? Kok pori-porinya nggak kelihatan? Aku. Sihi ini. Suamiku. Mabuk. Kita pulang istirahat dulu. Oh, oke. Kalian pulang. Istirahat yang cukup ya. Busu. Aku sama Sinyu. Pulang dulu. Pulang aja. Sinyu, kamu harus pertimbangkan. Acara kita bareng? Busu. Aku mau tampil bareng kamu. Aku nyanyi, kamu main erhu. Kita bicara lebih detail besok. Oke. Mirip. Sangat mirip. Dia mirip sekali dengan si Xian Chang. Sinyu. Ingat, saya sudah sarapan. Besok saya akan menemuimu. Baiklah. Dia bernama Sinyu ya. Namanya sangat indah. Bibisu. Suami Sinyu adalah... Dia adalah komandan termuda di wilayah militer Komandan kita. Termuda. Nama dia Sheng Tunan. Oh. Tunan. Pei Feng. Fuyao Zhixian. Mirip. Sangat mirip. Saya harus kembali dan mengirim telegram ke Zhixian. Saya pergi ya. Menulis langit. Hanya menulis matahari dan bulan yang abadi. Tunan, kamu bilang, bolehkah saya menyanyikan Wan Jiang? Tidak bisa. Ini lagu dari Liu Gang. Saya tidak bisa menjiplak. Tidak apa-apa. Kamu boleh menyanyikan apa saja. Dunia ini tidak ada Liu Gang. Tapi di kehidupan sebelumnya, saya jelas pernah mendengarnya. Secara akurat. Di dunia ini, Wan Jiang dan Liu Gang hanya latar belakang. Sebenarnya di kehidupan nyata, Wan Jiang dirilis pada tahun 2022. Tapi di dunia ini, sudah ada sejak tahun 1990. Jadi istri kamu nyanyi aja. Gak bakal ganggu Pak Liu Gang yang asli. Keren banget. Kalau gitu aku nyanyi Fang Jiang aja. Pasti si Tunan itu. Biar dia kaget. Belum sampai sini, aku udah tahu kamu datang. Bagus banget. Suamiku ini emang harta karun. Harmonika aja bisa main. Apa kamu mau iringin aku? Iya dong, akhir-akhir ini gak ada tugas. Istriku mau tampil. Aku pasti dukung dong. Nanti aku tulis partitur dan lirik Wan Jiang. Oke, aku balik ke markas dulu. Sinyu, aku datang. Busu. Datang ya? Silahkan duduk. Aku semalam nggak tidur. Terus mikirin mau tampil apa. Erhu cocoknya sama lagu apa ya? Sungai Besar. Atau Nanyuan? Kayaknya nggak cocok. Busu jangan buru-buru. Lihat ini. Ini dulu waktu kita di kampung. Ada profesor musik yang nulis. Aku dengar dia mainin erhu. Bagus banget. Coba deh. Aku nggak ngerti angka. 12,456 ini. Tapi aku bisa baca huruf. Liriknya bagus banget. Iya kan? Aku juga suka. Waktu itu aku dengar sekali. Langsung hafal. Aku sangat beruntung lahir di pangkuanmu.
meneruskan aliran darah yang sama. Ada juga ini. Hanya Tiongkok, tunjukkan kehebatan. Jalanan sedang mekar, sangat bersemangat. Bahkan jika tidak menyanyi, deklamasikan saja. Penuh semangat. XINU. Lagu ini sangat bagus. Aku akan menyanyikannya untukmu. Baik. Sinyu, kamu menyanyi dengan sangat merdu. Tidak kalah dengan Guru Professional di Psikologi. Lirik dan lagunya juga lengkap. Suaramu enak didengar. Penampilan, tekniknya juga bagus. Aku juga merasa begitu. Kawan Hi, kamu datang. Cepat duduk, cepat duduk. Kamu libur hari ini. Aku datang untuk main. Kalian sebelumnya bukan bilang mau tampil. Aku hari ini bahkan membawa kipas. Hanya ingin melihat, bisa membantumu apa tidak. Tidak menyangka, bisa mendengar lagu yang sangat bagus ini. Lagu Sinyu ini, kamu yang menulis sendiri. Itu ditulis oleh seorang profesor musik yang dikirim ke sini. Aku hanya mempelajarinya. Sangat bagus. Kamu bisa menghubungi profesor tua itu. Aku ingin dia menuliskan lagu untukku. Dia sudah meninggal. Itu sangat disayangkan. Sinyu, kalau begitu aku akan menari untuk kalian. Lagu ini sangat cocok untuk tarian kipas. Boleh saja, dengan kehadiranmu pasti lebih seru. Nanti Tunan juga ikut tampil. Bisa juga menggunakan harmonika untuk mengiringi kami. Baiklah, baiklah. Ramai seru. Banyak orang, banyak tenaga. Nanti, mungkin kita bisa mendapat hadiah pertama. Hahaha. Komandan Sheng juga bisa main harmonika. Dia belajar di mana? Orang tuanya dari mana? Berapa umurnya tahun ini? Rumahnya di mana? Hyakin jelas ingin mencari tahu tentang Tunan. Tapi dia tidak terlihat seperti ada perasaan terhadap Tunan. Apakah dia curiga dengan latar belakang Tunan? Dia adalah keluarga Tunan. Sinyu, aku hanya penasaran. Tanya-tanya saja. Kalau kamu tidak mau bilang, tidak apa-apa. Hyakin bisa keluar masuk bebas setiap Senin. Tidak perlu melapor ke grup kesenian. Kulit tangannya putih dan halus. Pasti ada perwira tinggi di keluarganya. Walaupun aku tidak bilang, dia pasti akan tahu juga. Harmonika Tunan. Mungkin dia belajar di pasukan. Orang tuanya sudah meninggal. Kita semua orang Hunan. Sinyu Hi, kawan. Ayo kita latihan. Masih ada seminggu lagi. Sudah mau Duanu. Pertunjukan seni akan diadakan sehari sebelum Duanu. Hanya tinggal 6 hari lagi. Cepatlah. Sinyu, kamu nyanyi 2 kali lagi. Aku cari feel-nya. Aku pakai erhu juga. Kita lihat bisa kompak atau tidak. Oke. Bagus sekali. Kerja sama pertama kita langsung bagus. Nanti di pertunjukan Duanwu pasti bisa dapat hasil yang bagus. Para prajurit, para istri prajurit, semua sudah bekerja keras. Saya doakan semuanya sehat dan bahagia di hari Duanwu. Saya umumkan, pertunjukan seni dan budaya Festival Perahu Naga sekarang dimulai. Acara pertama, paduan suara dari tim khusus pasukan elit. Lagu tema dari film Perang Bawah Tanah. Perang Bawah Tanah, mari kita sambut. Siap menyanyi. Perang Bawah Tanah. Menyembunyikan pasukan ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Sinyu. Saya takut dan gemetar. Jangan takut. Seperti yang selalu kita latih. Dan kita semua pertama kali tampil di panggung. Meskipun kalah tidak memalukan. Pertama kali tampil di depan banyak orang. Sudah merupakan kemenangan. Bibisu, saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia. Jika Anda takut nanti, ketika tampil di panggung, jangan lihat wajah penonton. Tidak melihat penonton, apakah itu tidak sopan? Lalu saya melihat kemana? Anda melihat bagian atas kepala penonton. Dengan begitu Anda tidak melihat ekspresi mereka. Tetapi mereka mengira Anda melihat mereka. Saya akan mencoba. Hei, benar-benar berhasil. Saya benar-benar tidak terlalu dekat lagi. Kita akan memberikan yang terbaik.
Selanjutnya mari kita sambut iringan erhu dan harmonika. Vokal solo dengan tarian pendamping. Wan Jiang, penampil Su Jinling, Sheng Tunan, Zhan Xinyu, Hiakin. Mari kita sambut. Matahari terbit di timur. Jalan besarnya dipenuhi cahaya fajar. Sangat indah, sangat mengagumkan. Belum pernah mendengar lagu yang begitu mengharukan. Bersusah payah bersama berbagi kebahagiaan. Tegak berdiri dengan tulang punggung. Negara kita luas dengan cinta kasih. Iman yang tak pernah padam selama ribuan tahun. Semua harap tenang. Silakan juri memberikan nilai. Aduh, very memberikan nilai rendah. Agar Molly bisa menang. Yang main erhu adalah istri kepala staf. Dan Komandan Li sangat menghargai Komandan Sheng. Nilai akhir kelompok Sujiling adalah 995 poin. Apakah 995 poin berarti juara pertama? Benarkah Bibisu? Kita juara pertama. Sangat bagus. Istri kita benar-benar hebat, menyanyi dengan sangat bagus. Hari ini, 3 besar pertunjukan seni adalah juara pertama Wan Jiang, juara kedua Katyusha, juara ketiga mengambil Gunung Harimau dengan cedek. Mari kita beri selamat kepada mereka. Kami dari Resimen 1011 Distrik Militer Ibu Kota. Kami menerima surat laporan anonim. Mengatakan Sheng Tunan adalah kami perlu membawanya, serta keluarganya, untuk penyelidikan. Bagaimana mungkin? Dia yatim piatu. Dibesarkan oleh kakek nenek. Di keluarganya ada 3 pahlawan. Semua pernah ke medan perang, melawan tentara Jepang. Bagaimana mungkin dia mata-mata? Komandan Li harap tenangkan diri. Bekerja sama dengan kami. Saya ulangi. Harap bekerja sama dengan baik. Jika tidak, saya akan paksa membawa orangnya. Saya sebagai komandan bisa menjamin. Sheng Tunan pasti tidak bersalah. Jika kalian tetap mau menyelidiki, lakukan di distrik militer kami. Tidak bisa, harus di distrik militer ibu kota. Ini perintah. Anda. Komandan, saya yang akan bicara dengannya. Komandan Ju, saya adalah Sheng Tunan yang kalian cari. Saya tidak punya rasa bersalah. Kalian mau menyelidiki. Saya akan bekerja sama sepenuhnya. Kamu bisa langsung menerima penyelidikan. Membuktikan kesadaranmu masih bagus. Harap percaya pada organisasi. Percaya pada tentara. Kami tidak akan melewatkan satu mata-mata pun. Apalagi menyalahkan orang baik. Tapi, istri saya menikah dengan saya kurang dari 2 bulan. Datang ke markas kurang dari sebulan. Dia hanya seorang petani yatim piatu. Sama sekali tidak ada masalah. Kamu teleporkan. Istrimu selalu bersamamu. Apakah dia ada hubungannya dengan mata-mata atau tidak? Menurut peraturan kami, dia harus ikut kami kembali. Untuk diinterogasi. Bisakah? Tunan, saya ikut kamu. Saya tidak takut susah. Saya juga tidak tenang kalau kamu pergi sendiri. Selama kita bersama, semua masalah bisa diselesaikan. Komandan Sheng, kalau begitu istri kamu sudah setuju. Kita segera berangkat. Jangan bawa kakak Sinyo saya. Kakak Sinyo orang baik. Kalian tidak boleh membawanya. Xiao Yuchen baik. Kakak akan segera kembali. Jangan nakal. Pulang sama mama. Kawan anak saya baru 3,5 tahun. Tidak mengerti cepat bawa orangnya pergi. Untung waktu itu tidak mengakuinya. Jangan bawa kakak Sinyo. Ayo pergi. Komandan Ju. Tunggu, kamu masih ingat saya. Yakin. Sudah lama tidak bertemu. Sudah jadi gadis besar. Wah, paman lupa sama kamu. Maaf ya. Paman kalian datang jauh-jauh dari ibu kota. Pasti belum makan. Pasti lapar ya? Gimana kalau aku yang traktir? Ayo kita makan di kantin kecil. Kamu biarkan mereka makan di sini. Kita kan jauh dari ibu kota. Cuacanya panas begini. I knew miracle. Pasti bawa baju kan? Oke. Komandan Li.
Komandan Ju, kalian datang dari jauh. Kita harus jadi tuan rumah yang baik. Ayo ke kantin kecil. Komandan kita yang traktir. Iya, betul. Aku yang traktir, ayo. Pemenzu, kalau kamu khawatir, Komandan Sheng dan istrinya, manfaatkan kesempatan untuk kabur. Gimana kalau begini? Paman bawa Komandan Sheng makan. Aku sama Tensu, bawa kawan Zan siapkan barang-barang. Gimana menurutmu? Oke deh kalau begitu. Sinyu, baju jangan bawa terlalu banyak. Pelan-pelan aja siapinya. Waktu masih banyak. Makan dulu. Ya. Aneh ya. Kenapa? Aku tahu. Aku tebak. Surat laporan itu. Pasti Yan Moli yang nulis. Ya. Kenapa dia? Dulu dia suka Tunan. Jadi benci sama aku. Setelah Tunan menikah, dia cari target lain. Tapi meskipun ke Tunan, udah nggak ada perasaan lagi. Hari ini dia terlalu diam, aneh banget. Ini ada hubungannya dengan surat laporan. Apa hubungannya dengan surat laporan itu? Yan Moli, surat laporan itu kamu yang tuliskan. Penjahat, jijik. Kawan Hi, kamu bilang surat laporan apa? Aku kok nggak ngerti. Benarkah? Kamu tahu dulu, orang yang dicintai tapi tak bisa dimiliki sedang diselidiki. Gimana bisa tenang seperti sekarang? Benar, kalau nggak merasa bersalah. Udah nari-nari di depan aku, mengejek aku yang baru menikah dengan Sheng Tunan. Dia langsung kena masalah, pasti bakal pamer habis-habisan. Kamu sekarang pasti seneng banget ya? Aku nggak. Jangan asal tuduh. Surat laporan APA. Aku nggak tahu sama sekali. Kamu yang tuliskan. Kamu sendiri yang tahu. Yakin, Bibisu. Kita nggak perlu buang waktu sama orang kayak gini. Aku percaya organisasi pasti bakal cepat menyelidiki, membersihkan nama Tunan, dan menghukum berat orang yang memfitnahnya. Ayo kita pergi. Baik, ikut kamu. Yan Moli benar-benar nggak punya hati. Yang nggak bisa dimilikinya mau dihancurkan. Nanti aku pulang, minta suamiku mencabut jabatannya sebagai ketua tim. Wah Bibisu, biarin dia seneng dulu 2 hari. Nanti pulang, aku minta kakek menyelidiki. Pasti bakal ketemu orang yang nulis surat laporan. Langsung habisi. Ringan saja bisa membuat Yan Moli meninggalkan pasukan. Kalau lebih serius mungkin akan dihukum penjara. Ini bagus. Bibisu, yakin. Terima kasih kalian sudah begitu percaya pada saya dan Tunan. Saya percaya pada intuisi dan pandangan saya. Meski seorang mata-mata yang sempurna, tetap akan ada celahnya. Selama beberapa hari ini kita berlatih bersama. Saya bisa melihat. Kalian berdua sangat mencintai negara. Hanya dengan satu alasan ini saja. Sudah pasti tidak mungkin jadi mata-mata. XINU. Apa sih yang kamu bicarakan? Kamu dan Komandan Sheng itu orangnya seperti apa? Kami semua sudah sama-sama melihatnya. Kalau dia itu mata-mata, kenapa mau repot-repot? Mendesain senjata baru, dan berada di garis depan. Budi baik ini, saya dan Tunan akan selalu ingat. Apa sih budi baik tidak budi baik? Saya hanya mengikuti apa kata hati saya saja. Nggak salah lagi aku akan menelepon kakek, memberinya kabar, supaya dia bilang ke Juhauran untuk bersikap baik. Di perjalanan kepada kalian. Pulang nanti juga biar dia sendiri menanyakan urusan kalian. Yakin. Kamu. Kenapa kamu begitu baik pada saya dan Tunan? Karena, mungkin kalian adalah kakak ipar dan kakak laki-laki saya. Apa-apaan sih Yakin? Saya merasa kamu itu cantik. Ah sudahlah, apapun alasannya. Yang penting tahu, kamu tidak punya niat buruk. Untuk saya dan Tunan sudah cukup. Saya pergi dulu ya. Kita juga pergi. Lapor. Masuk. Kalian datang. Sudah makan belum? Belum. Aku sudah suruh Xiao si beli sarapan. Seharusnya dia segera kembali. Academician. Anak-anak datang dari jauh. Pasti sudah lelah. Duduk dulu. Ya. Cepat duduk. Aku lihat, mereka tidak seperti menginterogasi kita. Lebih seperti mengundang kita sebagai tamu. Jangan takut. Aku di sini. Hauran, kamu pergi dulu. Ya. Aku lihat siapa yang melapor. Dan siapa yang menangkap orang. Mata biru apa? Itu orang asing. Aku juga kulit putih mata biru. Apa aku juga orang asing? Komandan Ju. Aku tahu, resimen sedang menangkap mata-mata dan Yusa. Tapi kamu tidak bisa karena sebuah laporan palsu. Sembarangan menangkap orang. Wu Shuang, kamu kenapa datang? Ini tidak ada hubungannya dengan Komandan Ju. Biarkan dia pergi dulu. Ya. Ayah, ibu yang aku bawa. Fuyao, kamu juga datang. Anak ini sama seperti Shen waktu muda. Persis sama. Ayah,
Sarapan sudah dibeli. Mama, kakak, kalian kenapa di sini? Ayah, katanya ada misi rahasia. Tidak boleh bilang ke keluarga. Xiaoxi, hari ini keluarga kita akan berkumpul lengkap. Xiaoshen, jaga kesehatanmu. Baru saja keluar dari rumah sakit. Jangan terlalu emosi. Terima kasih Paman He. Wu Shuang, hari ini juga sangat sayang pada anak. Bicaranya agak kurang sopan. Jangan tersinggung ya. Tidak apa-apa, dia memang seperti itu. Saya sudah terbiasa. Baik, kalau begitu Paman He, kami duluan pulang. Setelah semuanya selesai, nanti kami ajak makan. Baik. Tunan, Xin Yu, kita pulang dulu. Nancy, saya ceritakan lebih detail. Xin Yu, kita pulang. Ayo, masuk cepat masuk. Ayah, Mama, kalian yakin dia adalah kakakku? Anak kedua, Tunan adalah kakakmu. Apa? Dia kakak. Kakak sudah ditemukan. Kakak. Akhirnya kami menemukanmu. Selama ini, ayah, mama, dan kami selalu mencarimu. Ibu kandungku bukan orang baik. Untungnya, keluarga Tunan sangat baik. Sudahlah, mari kita duduk dan bicara. Kakak, duduk. Kita duduk. Ayah, kapan ayah tahu tentang kakak? Tunan dan Xin Yu pernah menyelamatkan nyawaku. Saat itu, ketika aku bangun dari rumah sakit, aku melihat mata Tunan. Kemudian, aku menelepon, meminta bantuan Komandan He untuk menyelidiki. Hari itu ayah bangun. Memanggilku Pei Feng. Aku sudah menduga. Mata kalian berdua sangat mirip. Seperti bintang. Tunan, apakah kain pembungkusmu masih ada? Masih ada. Petugas penyelidikan memberitahuku. Dulu ketika kakek Sheng membawamu pulang, melihat tulisan Tunan, menganggap artinya sangat baik, lalu memberimu nama Tunan. Ayah, ibu, dan adik-adikmu akhirnya menunggumu kembali. Di kehidupan sebelumnya, Paman Shen sampai mati tidak tahu keberadaan Tunan. Tunan seumur hidup melewatkan kesempatan mencari orang tuanya. Di kehidupan ini, akhirnya dia berkumpul dengan keluarganya. Tunan, ini adalah kekasihmu Xin Yu kan? Cantik sekali. Benar. Xin Yu adalah kekasihku. Ibu. Ayah. Tunan, selamat datang di rumah. Kakak, kakak ipar. Tunan, adik-adikmu, semuanya hebat. Mereka di bidang masing-masing adalah yang terbaik. Kakak, kakak ipar, kalian sudah kenal pacarku kan? Dia yang mengirim telegram padaku. Membrai tahu, kamu mirip kakek. Yakin itu pacarmu ya? Dia cantik dan lucu. Dia memang baik. Cuma, agak manja. Nanti kalau dia pulang, aku pasti suruh dia belajar dari kakak ipar. Xin Yu. Senang sekali ada kamu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan punya kesempatan berkumpul dengan keluarga. Tunan, Xin Yu, kamar ini, ibu bersihkan setiap hari. Kedepannya, kalian tinggal di sini ya. Xin Yu, kalau kalian tidak suka motif ini, ibu bisa ganti. Aku suka kok. Terima kasih ibu. Ngapain bilang terima kasih? Ini kewajiban ibu. Ibu. Kamu sudah bekerja keras. Selama ini, ibu merasa bersalah. Dulu salah ibu tidak menjagamu dengan baik. Sampai musuh bisa mengambil kesempatan mencurimu. Ibu sangat menyesal. Saat itu, kenapa aku bisa tertidur ya? Tunan, kamu adalah anak pertama kami. Dulu, setelah ibumu melahirkanmu, dia sangat lemah. Hari itu, dia melihatmu tertidur. Dia pun ikut tertidur. Hasilnya pada saat itu, agen musuh menyamar sebagai perawat dan membawamu pergi. Tunan, untung kamu kembali. Kalau tidak seumur hidup ibumu, tidak akan tenang. Selama ini, nenek dan nenekmu juga sangat menyesal. Dulu, kenapa tidak menjaga kamu dengan baik? Sudah berlalu, ayah, ibu, Tunan. Jangan pikirkan lagi hal-hal yang sudah lalu. Xin Yu benar.
Ibu ke depannya tidak akan memikirkan hal-hal yang sudah lalu lagi. Tunan, kakekmu ada di Provinsi Su. Ada beberapa rumah besar. Kalian berlima, satu orang satu. Beberapa hari lagi kalau ibu sudah cuti, akan bawa kamu melihat. Ibu, tunggu liburan musim panas saja. Tidak perlu terburu-buru. Ya ibu. Setelah ibu libur musim panas, bisa ke daerah militer, tinggal sebentar 1-2 bulan. Malam di pinggir sungai sangat sejuk, bisa makan kepiting sungai setiap hari. Itu juga bagus. Kebetulan mereka setiap hari sibuk semua. Kalian lihat saja, kamar ini masih kurang apa ya? Langsung bilang aja sama mama. Mama yang beliin. Iya. Aku turun dulu lihat-lihat. Masakannya udah gimana? Xinyu, kamu berhasil bikin dia senang. Begini aja, aku ikut sama dia. Kalian berdua, jangan lupa nanti turun makan ya. Makasih Mama, makasih Papa. Gak apa-apa. Xinyu. Makasih udah mau nikah sama aku. Kei Sheng, udah meninggal. 3 anaknya, juga gugur dalam perang. Di rumah, tinggal Nenek Sheng sendirian. Rumah kita, kebetulan ada kamar kosong. Aku pengen ajak Nenek Sheng ke sini biar kita bisa rawat. Gimana menurut kalian? Aku setuju. Kalian kan sibuk Sinyo. Kalau nenek bisa datang, aku juga ada temen ngobrol. Aku juga bisa rawat beliau. Aku juga setuju. Aku sibuk kerja. TAPI. Aku bisa beliin nenek suplemen. Oke. Sebenarnya, harusnya aku yang jemput sendiri. TAPI, aku baru sembuh dari luka berat. Statusku juga khusus. Gak enak. Kalau jemput sendiri, si bungsu, si nomor 4. Kalian berdua yang jemput Nenek Sheng gimana? Oak. Ayah ibu. Ayah, ibu, nenek belum tentu mau datang. Dulu waktu kita pindah ke markas militer, pernah kepikiran buat bawa dia ikut, tapi dia nggak mau ninggalin kampung halaman. Katanya, di sana ada keluarga dan orang yang dicintainya. Apapun keputusan nenek, mau datang atau enggak, kita harus tetap datang untuk berterima kasih. Soalnya, dia yang udah ngurusin kamu. Iya. Nanti, hadiah apa yang mau kita siapin buat nenek? Uang tunai jangan terlalu banyak. Dia tinggal sendirian di desa. Uang tunai, mudah bikin orang iri. Suplemen kesehatan harus banyak bawa, sama piwah-piwahan. Dan beras, juga jangan ketinggalan. Ayah, ibu, aku ada sesuatu, pengen diskusi sama kalian. Bilang aja. Sekarang nenek cuma punya aku sama Xinyu, meskipun kedengarannya agak kolot. Tapi aku rasa, nggak boleh bikin keluarga Sheng putus keturunan. Apa aku boleh nggak ganti marga? Kilyar kira kan udah ada 3 yang bermarga Sheng. Keluarga Sheng. Adalah pinalamat niwa kakak. Kakak melakukan itu juga nggak salah. Ini membuktikan dia punya hati dan kesetiaan. Masalah ini sulit untuk didiskusikan. Tunan. Gimana kalau begini? Nanti, anakmu, salah satunya pakai marga Sheng. Gimana kalau garis keturunanmu juga bisa terus muncul di silsilah keluarga Sheng kita? Ayah, soal punya anak. Biarkan saja berjalan alami. Bagaimana kalau aku ternyata tidak bisa punya anak? Kalau nanti, aku dan Xinyu punya banyak anak, pastilah ada yang pakai marga Shen. Baiklah, dengan ucapanmu itu, sudah cukup. Kakak, rencanamu ke depan gimana? Ingin kembali ke ibu kota. Ini kan ibu kota. Segala fasilitas lebih baik daripada di markas. Apalagi di markas ibu kota. Gak akan ada yang mengucilkanmu. Tapi Xinyu sangat suka di sana. Kalau mau kembali, harus biarkan Xinyu tinggal di sana dulu beberapa waktu. Tunan, kalau kamu ingin kembali ke markas ibu kota, aku bisa kasih tahu Komandan He. Nggak usah khawatir, Komandan markas kalian. Mereka juga harus dengar perintah pimpinan markas besar. Betul kakak, aku dengar. Kolonel Ju bilang, Dongfeng Xiaoqing ITU, istri komandan brigade kalian. Dia kayaknya punya masalah sama kamu. Walau dia bukan atasan langsungmu. TAPI, aku takut dia bisik-bisik di telinga suaminya. Adik ketiga, ayah, tenang saja. Komandan Li itu, orangnya baik, tidak akan dipengaruhi oleh pasangannya dalam berpikir. Ayah, ibu. Sebenarnya Dongfang Xiaoqing bukan bermaksud tidak suka dengan Tunan. Hanya saja waktu itu Tunan ditangkap. Dia buru-buru ingin melepaskan hubungan. Mengapa harus melepaskan hubungan? Bahkan jika adalah tentara di bawahku yang melakukan kesalahan, paling-paling aku dihukum karena kurang ketat dalam pengawasan. Dengan pasanganku yakin, tidak ada hubungannya sama sekali. Sebenarnya Dongfang Xiaoqing adalah ibu kandungku secara biologis. Dia adalah orang yang melahirkanku. Dongfang Xiaoqing melahirkanku, lalu meninggalkanku, memberikanku kepada seorang keluarga yang tidak punya anak. Kemudian aku menikah dengan Tunan dan pergi ke tentara, lalu bertemu lagi dengan Dongfang Xiaoqing. Dia ingin mengakui hubungan keluarga denganku, tapi aku menolaknya. Aku mengerti. Sebelumnya, dia mengira kamu adalah gadis desa. Tidak pernah melihatmu
Setelah kamu menikah dengan Tunan, dia buru-buru ingin mengakui hubungan keluarga. Lalu dia merasa Tunan akan terkena masalah hukum. Jadi buru-buru ingin melepaskan hubungan. Benar-benar mata duitan. Sinyu, kamu tidak perlu peduli padanya. Sekarang aku adalah ibumu. Jika nanti dia berani datang mencarimu, langsung beritahu aku. Aku yang akan memarahinya. Ya. Terima kasih Ibu. Itu semua adalah masa lalu. Sekarang aku tidak akan marah. Karena hal yang tidak layak. Tunan. Selama bertahun-tahun, ayah tidak ada di sampingmu. Kamu selalu berjuang sendirian. Di usia muda, sudah menjadi komandan. Kamu adalah kebanggaan ayah dan ibu. TAPI, mulai sekarang, kamu tidak perlu berjuang sendirian lagi. Ayah akan selalu mendukungmu. Terima kasih ayah. Baik. Hahaha. Aduh, hari ini benar-benar bahagia. Lao Shen, kamu tidak boleh minum alkohol lagi. Apa kata dokter? Kamu masih perlu istirahat selama beberapa bulan. Wu Shuang, hari ini, aku benar-benar senang. Minum 1 gelas saja. Gelas terakhir. Ayah, Lao Shen, kamu kenapa? Lao Shen, Rumah sakit militer. Saya Shen Peifeng. Ayah saya pingsan. Segera kirim tim medis darurat. Ada jarum di rumah. Ayah terlalu bersemangat. Ditambah efek alkohol menyebabkan darah naik ke kepala. Berisiko kematian mendadak. Saya harus segera mengeluarkan darah ayah. Jarum apa? Jika jarum khusus akupuntur, lebih baik. ada jarum. Kakekmu adalah dokter tradisional. Beberapa waktu lalu tinggal di sini dan meninggalkan set jarum di sini. Tunan, kalian bantu saya Bawa dengan ayah. Sofa. Yang lain pegang tangan dan kaki ayah. Jangan biarkan ayah berbaring. Aku ambil jarum. XINU, jarum perak sudah datang. Ada alkohol di sini. Aku sterilkan dulu. Aku pernah lihat ayah pakai jarum. Kasih aku satu dulu. Tunan, Peifeng, kalian bantu aku pegang satu tangan ayah. Lalu bantu aku peras darah ayah. Baik. Sudah. Kakak kepar. Muka ayah tidak terlalu merah lagi. Sudah tidak ada bahaya lagi. Batuk. Ayah bangun. Ada yang merasa tidak enak? Lumayan. Aku tidak boleh minum alkohol lagi. Kamu, Ibu, bagaimana jarumnya? Aku akan akupuntur ayah lagi. Dia seharusnya akan cepat sembuh. sudah. Ayah sakit apa? Ayah terlalu emosional. Ditambah alkohol yang punya efek stimulan. Badannya pernah cedera, belum sembuh total. Jantungnya tidak kuat. Tapi sekarang tidak apa-apa. Ibu, jangan khawatir. Ayah tidak akan ada efek samping. Ayah, sekarang rasanya bagaimana? Tempat akupunturnya agak pegal. Aku rasa aliran darah dalam tubuhku lebih lancar. Jantung ini juga tidak sakit lagi. Merasa sangat ringan. Ayah, perasaan ayah tidak salah. Aliran darah sudah lancar, jantung pun jadi ringan. Tapi, kedepannya ayah sebaiknya jangan minum alkohol lagi. Selama ini, karena pekerjaan, ayah sering tidak makan, bahkan tidak tidur. Sudah dikatakan ribuan kali, beristirahatlah yang cukup, makanlah dengan baik. Tapi ayah tidak pernah mendengarkan. Bekerja sampai mengorbankan nyawa. Wu Shuang, aku baik-baik saja kok. Negara ini melindungiku dengan baik. Bekerja dalam lingkungan yang terkena sinar matahari terus. Aku sudah cukup beruntung. Kamu, Ibu, jangan khawatir. Tubuh ayah tidak masalah. Hanya ada sedikit mak. Dan juga diabetes. Diabetes. Kakak kepar. Ayah benar-benar punya diabetes. Penyakit ini sulit diobati. Aku punya banyak profesor di luar negeri. Mereka semua punya penyakit ini. Salah satunya kena ketoasidosis diabetik. Tidak tertolong. Meninggal. Kedengarannya seperti tidak bisa disembuhkan. Ini penyakit mematikan. Kamu. Semua jangan khawatir. Diabetes bisa diobati dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Gejala ayah sekarang masih ringan dan tidak ada komplikasi. Semua tidak perlu terlalu khawatir. kakak ipar, ayah kira diabetes, benar bisa sembuh. Bisa.
Diabetes ayah, 1 bulan bisa sembuh total. Hebat sekali. Sekarang kakak ipar bahkan bisa menyembuhkan penyakit seperti ini. Ilmu pengobatan kakak ipar sungguh luar biasa. Tiada tanding. Tunan, kamu dan Sinyu dari kampung. Nama kampungnya Changhong Brigade kan? Benar kan? Changhong Brigade di Kabupaten Zishan. Ya, Tidak heran. Kenapa? Dulu, saat aku bersiap pulang ke negara, Jiang Wo mengirim pembunuh untuk memburuku. Kepalaku terluka. Berkeliling ke berbagai tempat tapi tidak bisa sembuh. Kemudian, ada seorang bernama Zheng Suiyu. Menyembuhkanku. Oh ya, lalu. Apa hubungannya? Sinyu. Aku pun turmu. Diajarkan oleh Pak Zheng kan? Aku bisa dibilang murid Pak Zheng. Hahaha. Bagus sekali. Pak Zheng punya penerus. Aku sangat senang. Sayangnya, pengobatan tradisional Tiongkok beberapa tahun ini ditekan terlalu keras. Sinyu, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita. Aduh. Kakek kalian. Dulu sering bilang, di keluarga kita, sudah ada yang belajar sastra dan bela diri. Kalau ada yang belajar kedokteran, baru sempurna. Sekarang sudah ada. Sinyu datang, keluarga kita jadi lengkap. Hahaha, ibu benar. Sinyu, bagaimana kalau kamu tinggal di ibu kota saja? Ibu akan carikan beberapa ruko untuk buka klinik besar. Ibu Sinyu suka laut. Aku juga ingin tetap di militer beberapa tahun lagi, untuk fokus pada kalau Sinyu datang ke ibu kota. Aku bagaimana? Baiklah, baiklah. Ikuti kemauan kalian saja. Sinyu, kamu tinggal lebih lama ya? Ibu akan temani kamu ke ibu kota. Jalan-jalan? Iya. Ibu mumpung ada waktu. Aku akan rawat ayah untuk diabetesnya. Setengah bulan bisa sembuh. Bagus sekali. Terima kasih Sinyu. Baiklah, semua sibuk. Susah-susah minta cuti. Pulang istirahat saja. Aneh. Kenapa lampunya tidak nyala? Sinyu. Beberapa hari lalu hari raya Duanwu adalah ulang tahunmu. Tapi waktu itu di perjalanan, tidak bisa rayakan ulang tahunmu. Hari ini kita rayakan. Aku ingin bilang, apapun hari ulang tahunmu, aku akan selalu di sampingmu. Kau yang lahir di hari raya Duanwu adalah yang terbaik. Selamat ulang tahun. Terima kasih suamiku. Kakak, ini dari aku dan adik ketiga serta keempat. Hadiah untukmu. Sebuah jam cangkian wanita. Selamat ulang tahun kakak. Tidak bisa, tidak bisa. Ini terlalu mahal. Gaji kami semua cukup tinggi. Beli jam tangan masih. Sangat cukup kok. Kakak kita sudah jadi satu keluarga. Milik keluarga Shen adalah milikmu. Kenapa kamu harus sungkan? Dan kalau kamu hitung, seperti itu, 2 kali kamu menyelamatkan nyawa ayah. Bagaimana itu dihitung? Baiklah, terima kasih semuanya. Ini kue yang aku buat sendiri. Waktunya agak mepet. Sinyu lihat suka tidak? Wah, harum sekali. Bulan di atasnya itu aku ya. Ya, ini kue khusus. Untuk Sinyu. Cantik sekali, terima kasih Mama. Aku suka. Sinyu, ini 2 set alat akupunktur. Yang satu ini terbuat dari emas. Untuk kamu koleksi. Yang ini dari perak murni. Khusus untuk akupunktur. Terima kasih Papa. Papa, set jarum ini sudah lama ya. Ayah, ini dulu. Aku buat khusus. Untuk membalas budi Pak Zheng. Sayangnya tidak sempat diberikan. Tapi kamu adalah penerus Pak Zheng. Memberikannya padamu sama saja. Dan kamu sudah 2 kali menyelamatkanku. Baik. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan Papa. Kamu bilang aku alergi air liur. Tidak kok. Ayo Sinyu, ini paha ayam besar untukmu. Terima kasih Mama. Ayahnya ya, apakah kamu agak OCD? Kita kan satu keluarga. Kenapa nggak bilang dari dulu? Waktu kakak kedua kuliah di luar negeri, dosen tuanya itu juga punya OCD. Banyak orang yang punya. Cuma tingkatannya beda-beda. Mama tahu dari mana? Kakak kedua yang bilang, waktu makan, kamu hampir cuma makan masakan yang belum kita sentuh, yang udah banyak dipegang. Kamu nggak mau makan lagi. Sebenarnya aku cuma alergi sama air liur orang selain Tunan. Kak Sinyu, ini bakpao dan daging asap dari Tante Su buat kamu. Yakin kan bilang mau pulang? Besok kenapa udah balik? Aku nggak boleh pulang. Kamu nggak senang? Enggak. Aku cuma khawatir kamu capek. Sendirian dari stasiun. Nah gitu dong. Ayo kita makan bareng. Aku siapin piring sama sempit. Oke. Selamat buat Om Shen dan Tante Ge.
Udah ketemu anak sulungnya. Aku baru balik dari markas militer. Bawa kabar baik. Ayo kita minum dulu. Baru aku kasih tahu. Kabar baik apa? Cepetan bilang. Yang nulis surat laporan. Yan Moli udah ditangkap. Sekarang udah ditahan. Gimana tahu dia yang nulis? Nggak tahu harus bilang. Dia pinter atau bodoh. Dia punya teman sekampung namanya Wang Sini. Yang jadi konduktor. Di acara pertunjukan itu, dia yang nangkep Po. Yan Moli yang menghancurkan bukti. Aku kenal dia. Dia satu-satunya prajurit wanita di tim khusus. Buat tim khusus kita. Sangat percaya pada integritas Komandan Cheng. Menggagap dia pasti dijebak. Jadi diam-diam menyelidiki siapa yang menulis surat laporan. Hei Komandan Cheng kita ini, tidak ada masalah keuangan. Jadi hanya masalah perasaan. Ayo yakin. Makan bakso dulu. Yan Moli ini, saat menulis surat laporan, cekat tulisan tangannya dikenali orang. Jadi dia latihan beberapa kali dengan tangan kiri di kertas konsep. Setelah selesai menulis surat dan menyerahkannya, dia lupa sama sekali tentang kertas konsep itu. Benar-benar cerdas hanya sesaat. Kemudian dia diam-diam pergi untuk membakar kertas konsep. Tapi kerahuan oleh Wang Sini dan tertangkap basah. Benar-benar kalau tidak bisa dapat hancurkan saja. Ya dia tahu Komandan Cheng sudah menikah. Dia pasti tidak ada kesempatan lagi. Dan tidak ingin Komandan Cheng tenang. Benar-benar jahat. Untungnya ada bahaya tapi selamat. Kalau kali ini kakak kita tidak bertemu ayah benar-benar akan diperiksa. Aduh, surat laporan itu banyak celahnya. Tidak ada bukti konkret sama sekali. Masa bisa memeriksa kakak dan kakak ipar? Jelas-jelas ini Panglima Hi yang memanfaatkan situasi. Oh begitu rupanya. Ayo kita minum. Ayah, Ibu, aku dan Sinyu sudah tinggal di rumah selama setengah bulan. Sudah waktunya kembali ke markas. Ayah, kondisi tubuhmu sudah membaik. Jangan lupa makan tepat waktu. Baik. Sinyu, kalau ada waktu nanti, pasti akan kembali berkunjung. Ibu akan merindukanmu. Iya, Aku tahu, ayah ibu. Adik-adik, kalau kalian ada waktu, datanglah ke markas main. Aku dan Sinyu akan menjamu kalian dengan baik. Jadi sudah disepakati, saat liburan musim panas nanti, aku akan tinggal bersama Sinyu. baik. Nanti setiap hari ajak ibu menangkap kepiting sungai. Sudah larut. Kami berangkat dulu. Ayah ibu. Adik-adik jaga diri. Tunan, mari kita punya anak. Sinyu. Apa tidak terlalu cepat? Suamiku, aku ingin punya bayi darimu. Aku sudah 20 tahun, aku sudah siap. Sinyu, kamu yakin? Kamu masih muda. Masih banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi kalau kita punya bayi, akan ada banyak masalah. Misalnya, Tunan, dengarkan aku. Aku sudah hidup 2 kali. Di kehidupan sebelumnya aku kehilanganmu. Sepanjang hidup tidak punya anak. Di kehidupan ini, akhirnya bisa bersamamu. Aku ingin bersama orang yang kucintai dan punya bayi. oke. Mari kita buat sekarang juga.